Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 772, Penyempurnaan Pengorbanan. Baik, benar saja, mereka benar-benar semua pil roh kelas Yun yang sempurna. Mudah-mudahan, saya bisa menerobos kemacetan periode kristalisasi tahap selanjutnya. Jiwa Biskin Real Pellet State ini akan menjadi milikmu. Pemuda klan Biskin melihat ketujuh ramuan putih di kotak giok, dan dia berkata dengan penuh semangat. Meskipun 8 pil roh Yun kelas sempurna ini akan bernilai setidaknya 2 juta batu roh atau bahkan lebih per pil jika dilelang, jiwa Biskin Real Pellet State hanya akan menjadi 4-5 juta botol per botol dilelang. Namun, jiwa Biskin peringkat tinggi seperti itu sangat sulit ditemukan, jadi Liu Ming cukup puas untuk mendapatkan 3 dari mereka sekaligus hari ini. Kali ini, dia bisa menggunakan jiwa-jiwa ini untuk mengorbankan totem Che Huan di tubuhnya sebelum konvensi Tianmen dimulai. Begitu Liu Ming memikirkan ini, dia segera mengangguk dan memasukkan 3 botol ke dalam cincin Sumeru. Pemuda klan Biskin menyimpan kotak giok lebih cepat karena takut Liu Ming akan mengingkari. Karena kalian berdua telah menutup kesepakatan, maka tanda tangani kontrak pertukaran dan bayar masing-masing 100.000 batu roh. Di samping mereka, seorang pria kurus berjubah putih berkata dan mengeluarkan kertas hijau. Saya datang ke sini untuk pertama kalinya, dan saya tidak tahu bahwa masih ada biaya yang harus dibayar dalam pertemuan pertukaran Tianmen ini, jadi saya tidak membawa batu roh. Pemuda klan Biskin terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menyentuh kepalanya, dan berkata dengan malu. Saya akan membayar biaya tuan ini bersama-sama. Liu Ming tersenyum tipis, lalu dia meletakkan sekantong batu roh di atas meja. Karena dia sudah mendapatkan 3 botol jiwa Biskin ini, dia tidak ingin ada yang salah karena batu roh kecil ini, yang akan membatalkan perdagangan. Terima kasih Tuan. Ketika saya melihat Anda di masa depan, saya pasti akan mengembalikan batu roh ini 2 kali lipat. Pemuda klan Biskin segera berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Liu Ming. Liu Ming hanya melambaikan tangannya dengan santai. Pria berjubah putih mengambil kantong batu roh, memeriksanya dengan pikiran surgawi, menyimpannya dan menyerahkan kontrak di tangan mereka. Liu Ming segera mengangkat satu jari dan memaksa setetes esensi darah jatuh pada kontrak. Setelah kilatan darah samar, sudut kontrak hijau segera memiliki wajah kabur seukuran kepalan tangan. Samar-samar menyerupai wajah asli Liu Ming. Melihat ini, Liu Ming menghela nafas dalam hatinya. Kontrak konvensi Tianmen sangat ajaib. Untungnya, bahkan jika ini adalah penampilan asli saya, pemuda klan Biskin ini seharusnya tidak dapat mengenali siapa saya. Klan Biskin muda juga melambai dengan satu tangan. Cahaya ungu menyala dan membuka luka kecil di jari telunjuknya, lalu setetes esensi darah dipaksa keluar dari luka. Lampu darah juga menyala ke dalam kontrak hijau, dan wajah samar-samar muncul secara bertahap. Dua segera tersenyum satu sama lain diam-diam. Baik, kontrak ini telah ditetapkan. Anda tidak dapat menyesali transaksi ini selama konvensi Tianmen, jika tidak, Anda akan mengetahui konsekuensinya. Ada 2 lingkaran sihir teleportasi di sana, arah hijau dapat langsung memindahkan Anda dan arah biru akan menteleportasi Anda secara acak di aula pertukaran. Pria berjubah putih berkata dengan kosong setelah menerima kontrak dan mengambilnya. Tuan, saya akan pergi sekarang, dan sampai jumpa di konvensi Tianmen. Adapun kulit binatang kosong yang Anda tanyakan, setelah kembali ke lembah, saya akan menanyakannya untuk Anda. Pemuda Biskin ini menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Liu Ming. Kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk itu, Liu Ming membungkuk dengan sopan sebagai balasannya. Setelah itu, keduanya berjalan menuju barisan hijau serempak. Setelah kilatan cahaya hijau yang menyilaukan, keduanya menghilang pada saat yang bersamaan. Tidak lama kemudian, Liu Ming muncul di tempat dia datang. Pria muda berjubah putih yang dia lihat sebelumnya berdiri di sisi barisan. Ketika Liu Ming muncul, dia langsung menyapanya dan berkata terus terang. Tuan, peri yang datang bersamamu sebelumnya telah pergi setengah jam yang lalu. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia akan pergi untuk masalah penting terlebih dahulu. Petik 2. Terima kasih. Setelah Liu Ming membungkuk padanya, dia langsung pergi ke pintu keluar terowongan dan terbang kembali ke paviliun Sekte Taikang. Meskipun pertemuan pertukaran ini, dia tidak mendapatkan bahan dari kulit binatang kosong dari murid-murid lembah binatang buas langit,
dia menukar ramuannya dengan beberapa jiwa kulit binatang real pellet stat, yang membuatnya cukup puas. Berbagai harta karun langka dan eksotis yang muncul di pertemuan pertukaran itu bahkan membuka matanya. 1 jam kemudian, Liu Ming dengan jubah hitam muncul di depan paviliun Sekte Taikang. Pada saat ini, dia sudah mengembalikan penampilan aslinya. Namun, ketika dia baru saja melangkah ke paviliun dan sebelum dia bisa naik ke atas, seorang pria muda berjubah perak dan seorang pria muda berjubah biru juga kebetulan kembali dari luar dan memasuki paviliun. Pria muda berjubah perak itu adalah Luo Tiancheng. Liu Ming. Luo Tiancheng menyipitkan mata dan tiba-tiba menghentikan Liu Ming. Oh, ternyata itu adalah junior fellow magang Luo. Liu Ming menjawab dengan lemah. Apakah kamu telah menjalin permusuhan yang mendalam dengan orang-orang dari Sekte Mistis Iblis? Luo Tiancheng bertanya dengan acuh tak acuh setelah mendengus. Oh, mengapa junior fellow apprentice Luo bertanya begitu? Liu Ming tergerak setelah mendengar itu. Dia melirik Luo Tiancheng dan bertanya dengan lemah. Lebih baik kau berhati-hati. Luo Tiancheng meninggalkan peringatan kabel, lalu dia naik ke atas sendirian. Rekan magang junior, saya melihat bahwa Anda kembali dengan junior fellow magang Luo. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Liu Ming tersenyum sedikit, lalu dia melirik pemuda berjubah biru di sampingnya dan bertanya langsung. Senior fellow apprentice Liu, senior fellow apprentice Luo dan saya disergap oleh lebih dari selusin murid Demon Mystic Sect dalam perjalanan kembali. Mereka melihat bahwa senior fellow magang Luo menggunakan penjara neraka harimau naga, jadi mereka mengira dia adalah Anda dan menyerang kami, mengklaim untuk membalas dendam seseorang. Senior fellow apprentice Luo membunuh sebagian besar dari mereka dalam 1 gol, lalu kami kembali dengan selamat. Pria muda berjubah biru tidak berani mengabaikan Liu Ming dan mengatakan semuanya dengan jujur. Jadi begitu, terima kasih sudah memberitahuku. Setelah Liu Ming mendengarkan kata-kata ini, dia berpikir sedikit dan dia mengerti alasannya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, orang-orang itu mungkin datang lagi. Rekan magang senior perlu lebih berhati-hati ketika keluar di masa depan. Pria muda berjubah biru dengan cepat mengingatkannya, lalu dia dengan cepat mondar-mandir di lantai atas. Setelah Liu Ming kembali ke kamar rahasianya, dia membuka mantra dan duduk bersila di tempat tidur, merenung dengan mata tertutup. Sesaat kemudian, dia mengerti apa yang terjadi. Itu pasti iblis kuat Yin Yang yang dia bunuh di dekat pasar Changyang saat itu. Pada saat itu, dia sudah memiliki aura iblis yang kuat, dan pria berotot periode kristalisasi di sampingnya memanggilnya Tuan Muda. Taktik armor binatang yang dipraktikkan oleh Liu Ming juga berasal dari setengah buku iblis di perangkat penyimpanan yang ditinggalkannya. Kemudian, setelah menoleh, deputi di paviliun hidup dan mati diam-diam memperingatkannya untuk lebih berhati-hati dengan Sekte Mistis Iblis. Tampaknya iblis kuat Yin yang ini benar-benar memiliki latar belakang yang bagus, dia tidak sesederhana murid Demon Mystic Sekte, tapi kemungkinan besar dia adalah keturunan dari karakter penting dalam Demon Mystic Sect. Tapi sekarang setelah permusuhan terbentuk, dia tidak akan memikirkannya lagi. Dia hanya harus lebih berhati-hati tentang orang-orang dari konvensi Tianmen di konvensi Tianmen. Liu Ming untuk sementara meninggalkan masalah ini dan mengeluarkan 3 botol jiwa biskin real pellet stat dari cincin Sumeru dan mengesampingkannya. Ngomong-ngomong, tepat sebelum dia meninggalkan Wilderness Selatan, dia membiarkan Che Huan menyerap banyak jiwa biskin. Sekarang, Che Huan tidak hanya bisa menyembunyikan auranya untuk waktu yang lama, tetapi juga memiliki beberapa efek misterius lainnya. Tidak yakin seberapa bagus 3 jiwa biskin ini. Setelah dia bergumam pada dirinya sendiri, dia menamparkan totem di bahunya, perlahan menyalurkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Tiba-tiba kehangatan datang dari bahunya. Di bawah bimbingannya, kekuatan spiritual beredar 5 kali di sepanjang pola Che Huan, diikuti oleh suara puff yang teredam. Setelah pola Che Huan berkedip beberapa kali, bayangan banteng hijau yang hidup terlepas dari polanya. Itu menatap Liu Ming dengan mata lebar. Melihat ini, Liu Ming merobek jimat emas dari botol di sampingnya, melemparkannya dan meluncurkan simbol padanya. Botol kecil itu meledak di udara. Seekor kuda laut mini berwarna biru sepertinya melihat kesempatan untuk kabur ke arah jendela. Ketika Pantasem Che Huan melihat ini, sepasang pupilnya berkedip. Itu menerkam ke depan dan membuka mulutnya. Aliran udara seperti pusaran air tiba-tiba terbentuk di seluruh rumah. Aduh!
Petik 2. Dia hanya mendengar raungan, lalu jiwa binatang laut biru itu tersedot ke dalam Che-Huan. Pada saat ini, Liu Ming sedang menatap tubuh Che-Huan, aliran udara biru muda dengan cepat mengembara di dalamnya, mencoba melarikan diri dari mulutnya. Che-Huan terus mengayunkan 4 cakarnya, seolah menahannya agar tidak kabur. Setelah situasi ini berlangsung selama waktu dupa, aliran udara biru secara bertahap memudar dan menjadi lebih lemah. Akhirnya, itu diserap oleh Che-Huan. Pada saat ini, bayangan Che-Huan jelas lebih jelas dari sebelumnya. Di waktu berikutnya, ia melepaskan 2 botol jiwa biskin yang tersisa untuk menyempurnakan totem dengan cara yang sama. Setelah melakukan semua ini, Liu Ming tidak pernah meninggalkan paviliun Sekte Taiking lagi. Dia hanya tinggal di kamarnya sendiri dan diam-diam menunggu kedatangan konvensi Tianmen. Di waktu berikutnya, Luo Tiancheng terus disergap tanpa henti. Semua kekuatan lain sering mengirim murid untuk memata-matai kekuatan murid lawan yang berpartisipasi dalam konvensi Tianmen. Tentu saja, tidak ada kekurangan serangan diam-diam yang kejam dan pembunuhan untuk harta karun. Namun, kekuatan utama tampaknya setuju sebelumnya. Serangan diam-diam semacam ini hanya bisa terjadi di luar pangkalan setiap kekuatan, dan itu hanya bisa terjadi di antara beberapa murid. Kultivator di atas Real Pellet State tidak akan pernah berpartisipasi di dalamnya. Selama periode ini, 4 sekte kuno utama, 8 keluarga besar dan sekte besar lainnya semuanya membatasi murid mereka sendiri yang berpartisipasi dalam konvensi Tianmen untuk keluar. Beberapa murid yang kuat diperingatkan untuk menyembunyikan diri. Luo Tiancheng dan Liu Ming juga secara khusus diberitahu oleh Immortal Tiange. Sebulan kemudian, ketika semua murid sekte dari pasukan meninggalkan tempat tinggal mereka dan berkumpul di kaki pegunungan yang tertutup salju, konvensi Tianmen akhirnya akan dimulai. Bab 773, Gerbang Istana Langit muncul. Pada hari ini, gelombang cahaya putih berkelap-kelip di atas awan di atas pegunungan yang tertutup salju. Tiba-tiba, retakan sepanjang 1000 meter terbuka di langit, dan aura yang kuat dan keras keluar darinya. Pada saat berikutnya, di bawah mata semua orang di kaki gunung, sebuah pulau megah muncul dari celah dan perlahan berputar dalam cahaya kemasan. Liu Ming melihat pulau itu dengan jelas. Pulau di langit seluas puluhan hektar, hampir menutupi seluruh pegunungan yang tertutup salju. Melihat dari kejauhan, di antara awan dan kabut di pulau itu, ada tanah hijau dan merah samar. Ada semua jenis burung, bunga, dan binatang spiritual. Rumah-rumah dengan ketinggian berbeda juga berjajar rapi, menyerupai negeri dongeng di bumi. Para murid berada di sini di konvensi Tianmen untuk pertama kalinya, dan mereka kagum dengan pemandangan ajaib dari pulau terapung di langit. Di depan orang banyak, setelah Immortal Tiange dan pria berjubah abu-abu memeriksa jumlah orang, mereka membawa para murid untuk terbang menuju puncak gunung. Ketika semua orang mencapai puncak, mereka menemukan bahwa sudah ada 2 sekte yang tiba di depan mereka. Dilihat dari kostum mereka, mereka seharusnya adalah Demon Mystic Sect dan Sky Biskin Valley. Hubungan antara 2 sekte besar ini dan sekte Taiking tidak baik. Immortal Tiange tidak repot-repot berbicara dengan tuan mereka. Dia hanya membawa murid-muridnya dan berdiri jauh dari mereka. Setelah sekitar 10 menit, orang-orang dari berbagai sekte juga mencapai puncak satu demi satu. Ada hampir 1000 orang berkumpul dengan padat. Berdiri di tempat yang paling mencolok secara alami adalah 4 sekte kuno, 8 keluarga besar, lembah Sky Biskin, Del. Beberapa sekte kecil dan menengah lainnya hanya bisa berdiri jauh di belakang, tampak berbeda. Liu Ming, Luo Tiancheng dan murid-murid lain yang berpartisipasi dalam konvensi Tianmen semuanya mengenakan jubah hijau yang mewakili sekte Taiking dan menunggu dalam diam. Mengamati pulau yang luar biasa ini dari dekat, semua pemandangan menjadi lebih besar dan lebih jelas, orang lebih kagum karenanya. Setelah Liu Ming memperhatikan sebentar, dia menarik kembali pandangannya. Omong-omong, dia telah berkultivasi di ruang rahasia hampir sepanjang waktu, jadi dia tidak punya waktu untuk melihat lawan-lawannya. Murid-murid dari sekte mistis iblis semuanya laki-laki. Mereka mengenakan jubah hitam, bahkan wajah mereka tersembunyi di balik tudung, tampak tertutup dan suram. Sebagian besar orang di Akademi Haoran mengenakan jubah sarjana. Mereka terlihat tegak yang merupakan kebalikan dari Demon Mystic Sect. Sebagian besar murid sekte pekerjaan alam mengenakan kemeja kuning dengan tangan terbuka yang terlihat sederhana,
tetapi sebagian besar pinggang mereka penuh dengan kantong kulit yang jelas-jelas berisi boneka. Adapun 8 keluarga besar dan lembah Skybiskin, mereka juga memiliki kostum yang berbeda. Alasannya adalah bahwa itu bisa membuat perbedaan yang jelas antara murid dari kekuatan yang berbeda. Tak satu pun dari kostum tampak serupa. Liu Ming melihat sekeliling pada murid-murid eye-catching dari berbagai faksi. Bagaimanapun, semua murid yang dapat berpartisipasi dalam konvensi ini adalah murid paling menonjol dari generasi muda dari semua faksi sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Dia masih ingat dengan jelas pertempuran dengan Wen Zheng. Dalam petualangan ke alam rahasia ini, dia mungkin menghadapi banyak pembudidaya yang memiliki kekuatan yang melampaui rekan-rekan mereka, jadi dia harus lebih berhati-hati. Tiba-tiba, dia menatap wanita berbaju ungu di sisi keluarga Ouyang. Itu adalah Ouyang Qian. Dibandingkan dengan pertemuan pertukaran, wanita itu telah mengembalikan wajah aslinya, dia tampaknya tidak jauh berbeda dari saat dia berada di Istana Ilusi. Namun, pembudidaya wanita ini telah membuat kemajuan pesat yang hampir setara dengannya. Dilihat dari kekuatan yang dia tunjukkan dalam pertemuan pertukaran, dia harus mewaspadainya. Seolah memperhatikan tatapan Liu Ming, Ouyang Qian tiba-tiba berbalik dan melihat ke atas. Melihat ini, Liu Ming sedikit terkejut. Dia tidak menyangka wanita ini begitu tertarik sehingga dia bisa mendeteksi tatapannya di antara hampir 1000 orang. Saat mata mereka bertemu, Liu Ming mengangguk di kejauhan, dan dia dengan cepat membuang muka. Setelah Ouyang Qian melihat Liu Ming, matanya sedikit bersinar, tapi senyum muncul di wajahnya. Adapun murid sekte lain, Peng Yue, yang pernah bertemu Liu Ming, dari sekte pekerjaan alam, dan Sue Pan dari lembah Skybiskin, juga ada di antara mereka. Saat dia berpikir sendiri, 2 lampu pelarian terbang keluar dari pulau. Dalam sekejap, mereka mendarat di depan sekte. Cahaya memudar, memperlihatkan seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua mengenakan jubah emas dengan rok berkibar seolah-olah mereka adalah makhluk abadi. Mereka mengenakan topeng perunggu yang menutupi wajah mereka sepenuhnya. Ketika orang-orang dari sekte besar melihat dua itu terbang, mereka mengarahkan pandangan mereka pada mereka. Terima kasih kepada semua orang yang bersedia berpartisipasi dalam konvensi ini atas nama Istana Langit. Di bawah tatapan banyak mata, pria berjubah emas itu maju selangkah dan menangkupkan tinjunya sambil melihat sekeliling. Pria berjubah emas hanya melirik, tapi dia membuat Liu Ming di antara kerumunan merasakan sedikit kesemutan di wajahnya. 2 pembangkit tenaga listrik negara celestial, Liu Ming tercengang. Meskipun 2 orang dari Istana Langit ini tidak dengan sengaja menyalurkan kekuatan spiritual mereka, aura mereka masih bisa setara dengan Immortal Tian Ge dan Master Sekte besar lainnya. Liu Ming melihat cahaya keemasan kecil berkedip pada pria berjubah itu. Jelas, dia pasti telah mengembangkan semacam teknik mata, jika tidak, bahkan pembangkit tenaga listrik negara surgawi tidak akan dapat menyebabkan perasaan aneh seperti itu dengan sekali pandang. Konvensi Tianmen ini akan diselenggarakan oleh kami. Meskipun Anda semua yang berpartisipasi dalam konvensi Tianmen seharusnya sudah mengetahui aturan konvensi, menurut peraturan, saya masih harus mengulanginya. Petik 2. Suara tenang pria berjubah emas datang dari balik topeng. Namun, tidak ada yang berani menyela pria berjubah emas. Semua murid yang memasuki alam rahasia Istana Langit akan menerima kunci keberuntungan sebelum masuk. Konvensi masa lalu selalu bersaing untuk keberuntungan di alam rahasia. Tidak peduli metode apa yang digunakan, selama Anda menghancurkan kunci keberuntungan orang lain atau mendapatkan beberapa harta di alam rahasia, akan ada bagian keberuntungan yang sesuai yang akan diserap oleh kunci keberuntungan. Mereka yang bisa menjadi 3 teratas, Istana Langit akan memenuhi 1 permintaan sewenang-wenang dalam rentang terbatas. Petik 2. Mendengar ini, banyak murid yang berpartisipasi dalam konferensi tiba-tiba menjadi ribut, dan mata mereka berbinar-binar kegirangan. Liu Ming menurunkan matanya, tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Diam. Tingkat tinggi dari setiap sekte melirik murid muda itu dengan dingin. Saya harus mengingatkan Anda tentang beberapa detail spesifik. Selama kunci keberuntungan murid manapun dihancurkan, meskipun itu akan segera dibuat kembali, setengah dari keberuntungan yang mereka peroleh akan dijarah. 1 orang hanya dapat memperoleh keberuntungan dari orang yang sama sebanyak 3 kali. Bahkan jika Anda mengulanginya berkali-kali kemudian, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun,
Ketika kunci keberuntungan seseorang dihancurkan lebih dari 10 kali, kunci keberuntungan tidak akan dibuat ulang dan dia akan kehilangan kualifikasi untuk tetap berada di alam rahasia. Ketika seseorang bertemu pembangkit tenaga listrik dan menghancurkan kunci jiwanya sendiri, dia akan kehilangan kualifikasi dan diteleportasi keluar dari alam rahasia juga. Pria berjubah emas menunggu suasana tenang beberapa saat, lalu dia terus berbicara. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia akhirnya mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang alam rahasia konvensi Tianmen. Meskipun di permukaan, percobaan ini menggunakan metode yang relatif ringan untuk mencegah murid dari berbagai faksi membunuh semua orang, situasi sebenarnya jelas tidak seperti ini. Oke, sekarang aku akan membuka pintu masuk alam rahasia. Setelah pria berjubah emas selesai berbicara, dia melemparkan senjata spiritual berbentuk cakram dengan tulisan padat. Pria itu memegangnya dengan satu tangan dan memproyeksikan sinar putih ke arah pulau. Wanita berjubah emas yang diam juga memegang senjata spiritual berbentuk cakram yang sama dan menembakkan sinar cahaya hitam. Sinar cahaya hitam dan putih digabungkan menjadi sinar cahaya hitam putih yang terjalin, dan itu membentuk gugus cahaya hitam putih raksasa di udara pulau raksasa. Pada saat ini, mereka meluncurkan rune emas di kluster cahaya dengan tangan yang lain. Dengan cara ini, setelah sekitar waktu dupa, kluster cahaya raksasa tiba-tiba bersinar dengan suara keras, kemudian secara bertahap berubah menjadi gerbang cahaya raksasa 5 warna. Pria bertopeng perunggu menunjukkan sedikit kehati-hatian di matanya. Dia mengeluarkan jimat rune 5 warna dan mulai melantunkan, lalu dia melemparkan dan menempelkan jimat rune di gerbang cahaya. Ada ledakan keras. 2 pintu besar tak berwarna perlahan terbuka dari dalam keluar. Sinar 5 warna yang menyilaukan keluar darinya, membuat ribuan orang yang hadir memejamkan mata. Setelah cahaya memudar, dunia sebening kristal terungkap di dalam gerbang cahaya. Melihat ini, semua orang buru-buru melepaskan kekuatan mental, mencoba menyelidiki, hanya untuk menemukan bahwa kekuatan mental mereka dibatalkan oleh gerbang. Melihat bahwa kekuatan mental tidak efektif, Liu Ming segera menggunakan matanya untuk melihat. Namun, dia harus menyerah karena dia tidak melihat apa-apa. Beberapa murid sekte Taiking yang berdiri di dekatnya juga menunjukkan kekecewaan di wajah mereka, mereka mungkin melakukan hal yang sama seperti dia. Pria berjubah emas menghela nafas lega, meletakkan cakram di tangannya, dan berbalik untuk berbicara, tetapi dia tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Di cakrawala, beberapa cahaya bintang yang berkelap-kelip tiba-tiba muncul, melesat ke sini dengan cepat. Bab 774, Master Pavilion Biduk Besar dan Patua Tian He. Orang-orang dari setiap sekte secara alami memperhatikan ini juga. Mereka juga mengarahkan pandangan mereka, beberapa master sekte termasuk Immortal Tian Ge tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi pula, semua yang diundang seharusnya sudah ada di sini, jadi siapa lagi yang akan datang saat ini? Cahaya bintang ini sangat cepat. Sama seperti Liu Ming dan murid lainnya menoleh, sudah ada 3 sosok di udara. Pada saat yang sama, tekanan spiritual mengerikan yang menyesakkan menyapu dari sosok di tengah. Kebanyakan murid menderita gegar otak dalam pikiran surgawi mereka, mereka yang lebih lemah langsung pingsan. Meskipun kekuatan mental Liu Ming jauh melampaui pembudidaya tingkat yang sama, di bawah tekanan spiritual semacam ini, dia merasa pusing juga. Dia dengan cepat mengaktifkan serangga peniru pikiran sehingga dia tidak tertahankan seperti beberapa orang di sampingnya. Wajah Luo Tiancheng juga menjadi sedikit pucat, tetapi dia masih berdiri tegak di tempat. Eksekutif sekte lain juga kehilangan ketenangan mereka. Tekanan spiritual yang menakutkan ini berada di atas mereka. Pikiran Immortal Tian Ge bergerak, dan dia melemparkan perisai lampu hijau untuk melindungi murid-murid dari sekte Taiking di dalamnya. Rumah-rumah pembangkit tenaga listrik dari kekuatan lain juga bergerak, mencoba mengurangi tekanan spiritual yang diderita oleh murid-murid mereka. Liu Ming merasa lega, dan dia pulih. Dia menghela nafas diam-diam, lalu dia melihat ketiga sosok itu. Orang di depan itu tinggi dan kekar. Seluruh tubuhnya sepertinya memiliki bintang yang berkilauan seperti biduk, dan cahaya bintang yang menyilaukan menyelimutinya, membuat wajahnya tidak jelas. Kultivator negara yang memahami mistik. Seseorang berseru. Melihat sosok tinggi, Liu Ming sama herannya. Dari auranya saja, orang ini tampak sedikit lebih tak terduga daripada Kaisar Boneka Selatan. Tapi ini tidak mengherankan,
King Ling Kaisar Boneka Selatan hanyalah jiwa yang tersisa, jadi kekuatannya masih kalah dengan masa kejayaannya. Di samping sosok kekar yang dikelilingi oleh bintang-bintang, ada dua pembudidaya muda, seorang pria dan seorang wanita. Pemuda itu sangat tinggi. Dia memiliki rambut ungu keriting, hidung pendek dan besar, mulut besar dan mata seperti salju. Kultivator perempuan memiliki rambut perak halus, wajah seperti batu giok, kulit seperti salju dan sepasang pupil zamrud. Matanya seolah mampu menyedot jiwa seseorang. Dia memiliki tampilan tak tertandingi yang bisa membuat semua orang bergerak. Dia tersenyum tipis. Liu Ming melirik ke arah mereka berdua. Dua ini juga pembudidaya periode kristalisasi, dan kultivasi mereka sangat tinggi, tetapi yang dia pedulikan adalah kostum mereka. Pola gayung besar pada jubah mereka memberinya perasaan yang sangat akrab. Paviliun biduk besar. Setelah Liu Ming memikirkannya beberapa kali, dia akhirnya mengingat sesuatu dan terkejut di benaknya. Ternyata tuan dari paviliun biduk ada di sini, ini adalah kesenangan dari istana langit kita. Sama seperti semua orang yang hadir terkejut, suara pria berjubah emas datang lagi tidak jauh. Benar saja, mereka berasal dari paviliun biduk. Liu Ming memandang Immortal Tian Ge. Immortal Tian Ge sedikit mengernyit. Dia tampaknya sama terkejutnya dengan kedatangan Master Negara bagian mistik dari paviliun biduk. Orang lain yang mendengar itu juga menimbulkan keributan. Oh, hanya dua penjaga istana langit belaka yang tidak layak untuk berbicara denganku. Biarkan penatua Anda yang bertanggung jawab berbicara dengan saya. Sosok dalam cahaya bintang berkata begitu saja. Pria berjubah emas itu marah, tetapi wanita di sampingnya menarik sedikit pakaiannya. Pada saat ini, cahaya putih menyilaukan keluar dari pulau raksasa dan berubah menjadi pusaran abu-abu besar di kehampaan. Pada saat berikutnya, lelaki tua berjubah putih dengan rambut putih berjalan keluar dari pusaran perlahan. Pak Tua Tian He, saya tidak berpikir Anda yang bertanggung jawab atas alam rahasia kali ini. Setelah sosok kekar itu melihat wajah lelaki tua berjubah putih itu, dia langsung memberi cahaya. Oh. Dia juga tampak sedikit terkejut. Pembangkit tenaga listrik lain dari Mystic Comprehending State muncul. Tidak hanya para murid di sekitar yang tercengang, tetapi Immortal Tian Ge dan yang lainnya juga terkejut. Tuan Paviliun Biduk, apa yang kamu lakukan di sini? Pria tua berjubah putih itu jelas mengenal orang itu. Setelah alis putihnya mengerutkan kening, dia berkata dengan dingin. Sosok kekar ini ternyata adalah salah satu dari pembangkit tenaga Mystic Comprehending State paling misterius di benua langit tengah, Master Paviliun Biduk. Pada saat ini, belum lagi murid biasa seperti Liu Ming, bahkan Immortal Tian Ge dan eksekutif lain dari berbagai sekte tercengang. Kenapa? Apakah aku tidak bisa datang ke sini? Dengan suara Master Paviliun Biduk, cahaya bintang di sekitarnya mulai menyebar. Seorang pria parubaya dengan kemeja kuning biasa terungkap darinya. Hari ini adalah hari di mana konvensi Tianmen diadakan. Orang-orang dari semua faksi telah berkumpul di sini. Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang penting, silakan pergi. Saya akan mengunjungi paviliun biduk di lain hari. Pria tua Tianhe tampak serius dan berkata, melengkungkan tangannya. Organisasi misterius Istana Langit mengadakan konvensi Tianmen setiap 800 tahun. Secara alami, itu memiliki makna yang luas dan melibatkan banyak misteri. Mereka tidak akan pernah ingin itu diganggu, jika tidak, mereka tidak akan mengirim pembangkit tenaga listrik negara bagian mistik untuk menjaga pulau ini. Saya datang ke sini untuk konferensi ini. Kedua murid saya berada di periode kristalisasi. Biarkan mereka berpartisipasi dalam konferensi ini. Paviliun Biduk tertawa, merentangkan tangannya dan menunjuk kedua orang yang berdiri di samping mereka. Apa? Biarkan muridmu memasuki alam rahasia. Murid lelaki tua Tianhe berkontraksi seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia bertanya dengan suara dingin. Mungkinkah acara itu akan dimulai lagi? Kalimat ini agak tidak bisa dijelaskan, tetapi Master Paviliun Biduk tampaknya memahami artinya saat dia mengangguk dan berkata. Itulah masalahnya, jadi saya harus menggunakan alam rahasia Tianmen untuk membiarkan dua murid saya mengasah keterampilan mereka, dan pada saat yang sama meningkatkan keberuntungan dan peluang mereka. Ketika Pak Tua Tianhe mendengar kata-kata itu, dia merenung di tempat tanpa segera menjawab. Master Paviliun Biduk melihat perubahan ekspresi Pak Tua Tianhe di matanya, dan dia berkata dengan lemah. Ketika acara itu dimulai, saya bisa memberikan setengah dari slot ke Sky Palace.
Anggap saja sebagai hadiah karena membiarkan mereka berpartisipasi dalam konvensi Tianmen ini. Apakah Master Pavilion serius tentang ini? Pak Tua Tian, dia tersentuh mendengar ini. Kamu bahkan tidak percaya pada kata-kataku. Master Pavilion Biduk mengangkat alisnya dan berkata tanpa ragu-ragu. Jangan salah paham, Pak. Kalau begitu, saya akan membiarkan mereka bergabung dengan konvensi Tianmen. Pak Tua Tianhe merenung sejenak, dan akhirnya dia mengangguk dengan enggan. Dua pembangkit tenaga listrik Mystic Comprehending State berbicara tanpa sengaja menghindari siapapun yang hadir. Murid biasa di bawah Real Pellet State di sini sebagian besar bingung ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka tampak ragu. Namun, 4 sekte kuno, 8 keluarga besar, lembah Sky Biskin dan kekuatan besar lainnya sudah dikejutkan oleh ini. Wajah mereka menjadi tidak sedap dipandang. Melihat adegan ini, tidak peduli seberapa bodohnya dia akan mengerti kata-kata Pak Tua Tianhe dan Master Pavilion Biduk pasti melibatkan masalah yang sangat penting. Untuk sementara, ada suasana aneh di tempat tersebut. Xuan Wu, Xuan Ying, kalian berdua akan berurusan dengan prosedur berikut. Pak Tua Tianhe berbalik dan menginstruksikan penjaga Istana Langit, lalu sosoknya kabur seperti riak dan menghilang. Master Pavilion Biduk juga berbicara kepada dua murid di sampingnya sebelum pergi dalam cahaya bintang. Tepat ketika semua orang di bawah mencerna berita mengejutkan, pria berjubah emas memegang gulungan emas raksasa dan berbicara dengan lemah. Oke, sebelum kamu memasuki alam rahasia, kamu perlu menulis namamu di gulungan Istana Langit ini dan meninggalkan setetes esensi darah, lalu kamu bisa memasuki alam rahasia satu persatu. Urutan masuknya sesuai dengan hasil yang dicapai oleh masing-masing sekte di konvensi Tianmen sebelumnya. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia mengucapkan beberapa mantra yang tidak terdengar, dan dengan gusar, gulungan emas terbuka ke arah wanita berjubah emas di sampingnya. Wanita berjubah emas segera memegang ujung gulungan yang lain dan menariknya erat-erat. Ketika gulungan emas besar ini terbuka, panjangnya puluhan meter. Pelek emas bertuliskan beberapa rune padat yang beredar seperti mereka hidup. Bagian tengahnya kosong. Di pojok kanan atas, ada lingkaran merah dengan tulisan 79 di dalamnya. Liu Ming tergerak setelah melihat nomornya. Apakah ini berarti bahwa ini adalah konferensi Tianmen ke-79? Segera, dua tim murid terbang keluar dari kerumunan di bawah. Liu Ming dapat melihat dari kostum mereka bahwa mereka seharusnya adalah murid dari Sekte Pekerjaan Alam dan Sekte Mistis Iblis dari 4 sekte kuno. Omong-omong, selama setiap konferensi Tianmen, 4 tempat teratas secara alami dimenangkan oleh 4 sekte kuno. Terakhir kali Sekte Taiking hanya mendapat tempat ketiga, hanya di depan Akademi Haoran. Sekte Pekerjaan Alam dan Sekte Mistis Iblis masing-masing berada di peringkat 1 dan 2. Benar saja, murid Sekte Pekerjaan Alam adalah yang pertama menandatangani nama mereka dan menjatuhkan esensi darah pada gulungan emas satu persatu, lalu mereka terbang ke gerbang besar di belakang dua penjaga. Kalian semua harus pergi sekarang. Ketika 10 murid dari Demon Mystic Sect juga menandatangani, Immortal Tian Ge melambai ke Liu Ming dan yang lainnya, tetapi berkata dengan agak linglung. Setelah mereka menjawab serempak, mereka terbang ke penjaga Istana Langit dan menulis nama mereka dan menjatuhkan esensi darah pada gulungan emas secara bergantian. Ketika Liu Ming secara pribadi menandatangani namanya dan memaksakan setetes esensi darah pada gulungan itu, dia dengan tajam memperhatikan bahwa ada jejak energi yang tidak dapat dijelaskan melilit tubuhnya. Namun, dia tidak dapat mendeteksi apapun dengan pikiran surgawi. Namun, dibandingkan dengan kekuatan kutukan gelap, jejak energi ini memberinya perasaan lembut. Liu Ming merasa lega setelah memeriksa. Dia membuat gerakan dan terbang ke gerbang besar. Bab 775, Kunci Keberuntungan. Setelah Liu Ming memasuki alam rahasia, 10 murid Akademi Haoran juga terbang keluar dari kerumunan dan terbang menuju gulungan emas besar. Pada saat yang sama, Immortal Tian Ge diam-diam mengeluarkan jimat transmisi suara, membisikkan beberapa kata dan kemudian menghancurkannya, bola api melintas ke udara dan menghilang. Akademi Haoran dan eksekutif sekte lainnya juga mengeluarkan susunan diskomunikasi atau jimat transmisi untuk mengirim beberapa informasi satu demi satu. Beberapa orang lain yang tidak mengetahui situasinya juga mulai saling berbisik pelan. Untuk sementara, seluruh puncak salju sunyi, tetapi pikiran surgawi terjalin secara diam-diam. Jadi sekitar 1/4 jam kemudian,
semua murid sekte atau murid keluarga yang berpartisipasi dalam konvensi Tianmen memasuki alam rahasia Tianmen. Pada saat ini, di gulungan emas, ada ribuan nama orang yang tertulis di atasnya. Pria berjubah emas melirik semua orang yang hadir. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi murid, dia berbalik dan mengangguk ke samping wanita itu. Saat wanita berjubah emas itu melepaskannya, gulungan emas itu otomatis berguling kembali. Pria berjubah emas, yang memegang gulungan emas, membuat gerakan sambil melantunkan, lalu dia melemparkan gulungan itu dan meluncurkan simbol ke dalamnya. Suara gemuruh yang menggelegar terdengar. Tiba-tiba, gulungan emas itu menyilaukan, lalu berubah menjadi lingkaran matahari keemasan dengan diameter 10 meter dari udara tipis. Di bawah sinar matahari, ada lingkaran rune yang samar-samar beredar. Saat berikutnya, cahaya hitam putih tiba-tiba naik ke udara, sebuah tablet raksasa dengan ketinggian 1000 meter secara bertahap muncul dari matahari yang terik. Ketika tablet itu muncul, matahari keemasan tiba-tiba meledak dan menghilang di udara. Tablet besar itu jatuh lurus ke bawah dan berdiri di samping gerbang emas yang perlahan menutup dengan ledakan. Melihat tablet ini, setengahnya hitam seperti tinta dan setengahnya lagi putih seperti salju. Itu mirip dengan celestial tablet di lautan kesadaran Liu Ming, kecuali bahwa tidak ada pola corong di tablet. Sebaliknya, ada deretan nama. Di bawah setiap nama, ada pola kunci perak kecil yang tidak jelas. Oh, banyak murid di kaki gunung yang tertutup salju yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia tidak bisa tidak berseru ketika mereka melihat ini. Immortal Tiange dan yang lainnya tidak terkejut sama sekali. Tablet batu ini akan muncul di konvensi Tianmen sebelumnya. Kunci perak kecil itu mewakili nilai keberuntungan yang dibawa oleh para murid yang memasuki alam rahasia. Seiring waktu, kecerahan kunci perak pada tablet batu juga mulai berubah dengan cepat. Tepat ketika Liu Ming dan yang lainnya bertarung di alam rahasia Tianmen, berbagai tempat di benua langit tengah dan beberapa tempat di mana pembangkit tenaga listrik negara bagian mistik hidup dalam pengasingan, sebuah sensasi disebabkan karena pesan dari Immortal Tiange dan yang lainnya dikirim keluar. Di suatu tempat di atas puncak gunung besar di Pegunungan Seribu Roh, sebuah istana megah dan primitif melayang di langit setinggi lebih dari 100.000 meter. Itu disembunyikan oleh awan putih di sekitarnya sepanjang tahun. Di sebuah paviliun yang tenang di lantai paling atas istana, dua lelaki tua sedang duduk bersila berhadap-hadapan dan bermain catur. Satu mengenakan pakaian seperti salju dan memiliki rambut putih dan wajah anak-anak, yang lain mengenakan pakaian linen hitam dan memiliki rambut hitam dan wajah yang bersemangat. Tidak ada kekuatan spiritual yang memancar dari mereka sama sekali. Mereka hanya bermain catur seperti dua orang tua biasa. Tiba-tiba, ada kilatan api di kehampaan, jimat merah tua terbang di udara, memecah keheningan paviliun. Pria tua kulit putih dengan pakaian putih mengangkat tangannya sedikit untuk mengambil jimat. Jimat api surga bumi, Tiange menggunakan sarana komunikasi yang begitu mendesak. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Pria tua berpakaian putih menjentikkan jarinya, dan jimat api meledak. Pria tua berbaju putih itu sedikit menyipitkan matanya, lalu dia melanjutkan ke langkah catur berikutnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apa masalahnya? Pria tua berpakaian hitam itu bertanya dengan ringan. Oh, tidak apa-apa, acara itu akan dimulai lagi. Pria tua berjubah putih itu menjawab dengan tenang. Ah, sudah hampir waktunya. Tapi kali ini kami memiliki liang, jadi setidaknya kami tidak akan kalah terlalu parah. Pria tua berbaju hitam itu hanya mengangguk dan menjawab dengan tenang. Di kedalaman lautan darah yang tak berujung di benua langit tengah, 5 puncak curam di dasar laut berbentuk 5 jari, menutupi altar batu hitam di tengah. Di atas altar, rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya mengikat sosok berambut berdarah, membuatnya tak tergoyahkan. Tiba-tiba, ada derak pada sosok berdarah, dan nyala api berdarah besar muncul, diikuti oleh baris teks. Sosok itu mengangkat kepalanya, dan sepasang mata seperti lubang hitam menatap api berdarah itu. Haha, apakah waktunya akhirnya habis? Akhirnya aku bisa keluar dari tempat sialan ini, hahaha. Petik 2. Sosok itu mengeluarkan raungan keras, memicu gelombang besar di lautan darah. Di pegunungan Tianyi tempat Akademi Haoran berada, ada puncak gunung yang menjulang tinggi. Itu memiliki pemandangan yang bagus, dan dikelilingi oleh awan. Dari waktu ke waktu, 1 atau 2 suara lonceng kuno bisa terdengar.
Dibandingkan dengan pegunungan Seribu Roh di mana Sekte Taiking berada, ada lebih banyak kehikmatan di sini. Bangunan di puncak-puncaknya sebagian besar terbuat dari kayu atau bambu hitam putih, yang membuat orang-orang merasa takjub untuk beribadah. Di paviliun, ada serangkaian lampu darurat yang bolak-balik dari waktu ke waktu, yang membuat tempat ini cukup hidup. Di lampu pelarian, ada cendekiawan yang terlihat lemah dan sastrawan. Pada saat ini, di area terlarang Akademi Haoran, di sebuah paviliun sederhana yang dikelilingi oleh pegunungan yang ditanami bambu ametis, seorang lelaki tua dengan jubah sarjana putih sedang melihat piring giok dengan sedikit cahaya putih di tangannya. Deretan kata-kata kecil muncul samar-samar di atas. Setelah waktu yang lama, lelaki tua berjubah sarjana menghela nafas sedikit dengan ekspresi cemberut dan serius. Hampir pada saat yang sama, Sekte Pekerjaan Alam, keluarga Ouyang, Lembah Sky Biskin, dan sekte lainnya menerima berita yang sama. Di suatu tempat di alam rahasia Tianmen. Setelah Liu Ming melangkah ke gerbang cahaya keemasan, matanya tiba-tiba dipenuhi oleh cahaya 5 warna. Setelah pusing, ketika dia melihat pemandangan di sekitarnya lagi, dia menemukan bahwa dia sudah berdiri di atas bukit yang agak sepi, dan kakinya berwarna putih keabu-abuan. Tumpukan batu. Ini adalah alam rahasia Tianmen. Liu Ming berdiri diam dan melihat sekeliling. Pada saat ini, tumpukan batu di bawah kakinya tiba-tiba bergetar dengan suara berderit. Liu Ming terkejut, dan dia dengan cepat melompat mundur dari tumpukan batu. Pada saat ini, setelah ledakan tabrakan yang bising, tumpukan batu berkumpul dan berubah menjadi selusin golem setinggi 30 meter. Mulut Liu Ming berkedut sedikit saat melihat ini. Sepertinya keberuntungannya benar-benar buruk. Begitu dia memasuki alam rahasia, dia dipindahkan ke tumpukan monster. Begitu golem terbentuk, mereka mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan raungan makna yang tidak diketahui, lalu mereka berlari dan mengepung Liu Ming di tengah. Kemanapun mereka lewat, mereka menyebabkan semburan angin, membangkitkan pola semangat samar yang jelas di udara. Kekuatan golem ini tidak tinggi. Masing-masing dari mereka hanya memiliki kekuatan tahap awal periode kondensasi, tetapi dari pengalaman Liu Ming, pertahanan mereka jelas lebih tinggi daripada yang ada di alam yang sama. Jika selusin dari mereka bertindak bersama, bahkan seorang pembudidaya periode kristalisasi biasa akan gugup. Tentu saja, Biskin berkulit kasar ini hanya lelucon di depan Liu Ming. Dia tidak harus menggunakan pedang spiritual terbang sama sekali. Dia baru saja meluncurkan pukulan yang dibungkus gas hitam di kejauhan. Pada saat berikutnya, tangan hitam besar seukuran piringan gerindra muncul dari udara tipis, menghancurkan golem pertama menjadi puing-puing. Liu Ming terus membuat gerakan dan mengeluarkan gas hitam darinya. Seiring dengan ledakan auman harimau rendah, beberapa harimau kabut hitam muncul dan menerkam golem. Harimau hitam raksasa menerkam dan menghancurkan golem hanya dalam beberapa detik. Selusin golem berubah menjadi tumpukan puing lagi. Begitu Liu Ming melambaikan tangannya, selusin intisari kuning seukuran kepalan tangan terbang dari tumpukan puing-puing. Inti esensi ini mengandung vitalitas atribut bumi yang kuat. Itu adalah bahan langka untuk alkimia dan penempaan, yang seharusnya bisa dijual dengan banyak batu roh. Sepertinya desas-desus bahwa sumber daya spiritual di alam rahasia Tianmen sangat kaya benar-benar. Saat ini, dia menyingkirkan inti esensi, ruang di sekitarnya berfluktuasi bersama. Sebuah cahaya putih melintas di pergelangan tangannya, dan kunci giok putih kecil muncul. Pola roh perak muda muncul di kulitnya. Itu tampak sangat indah. Munculnya kunci putih kecil membuat Liu Ming terkejut, tetapi dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ini pasti yang disebut kunci keberuntungan. Setelah Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri, dia menyentuh kunci kecil dengan tangannya yang lain, hanya untuk menemukan bahwa itu melekat erat di pergelangan tangannya seperti berakar. Itu tidak bisa dihilangkan sama sekali. Tiba-tiba, kunci kecil menyala dan menyerap kabut abu-abu di sekitar puing-puing. Semuanya terkuras hanya dalam 1 detik. Setelah Liu Ming memindai dengan pikiran surgawi, dia tergerak. Kabut abu-abu ini hampir tidak dapat dilihat oleh pikiran surgawi, tetapi mereka dapat dilihat secara samar dengan mata telanjang. Mungkinkah ini kekuatan keberuntungan di Istana Langit? Setelah menyerap kabut abu-abu, kunci putih kecil segera menyala dengan cahaya abu-abu samar. Liu Ming mengamati kunci keberuntungan untuk sementara waktu, lalu dia mengabaikannya dengan cemberut. Selanjutnya,
Ia melayang ke udara dan terbang ke ketinggian lebih dari 10.000 meter. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa masih ada banyak tumpukan puing-puing putih abu-abu di kejauhan, dan mereka memancarkan fluktuasi aneh yang samar. Mereka jelas adalah golem besar. Liu Ming tersenyum sedikit. Karena dia memiliki keberuntungan untuk menghasilkan, dia tidak perlu segera pergi. Dia berubah menjadi cahaya keemasan yang meledak ke arah tumpukan puing. Dalam beberapa jam berikutnya, Liu Ming membersihkan semua golem di dekatnya, membuat kunci giok putih di pergelangan tangannya sedikit lebih cerah. Dia mencari dengan hati-hati dan pergi setelah memastikan bahwa tidak ada penemuan lain di bukit terdekat. Pada saat yang sama, di setiap sudut alam rahasia, perburuan harta karun di antara murid-murid dari berbagai faksi juga dimulai. Bab 776, semua menunjukkan kekuatan mereka. Di atas kolam air yang berjarak ratusan meter di alam rahasia, cahaya perak jatuh dari langit ke alang-alang di dekat kolam air. Seorang pria muda berjubah hijau terungkap setelah cahaya memudar. Itu adalah Luo Tiancheng. Tak jauh dari kakinya, sesosok mayat tragis tergeletak di sana dengan tenang. Ada selusin lubang di perutnya. Darah telah mewarnai alang-alang di dekatnya menjadi merah. Tidak lama setelah konvensi Tianmen dimulai, sudah ada orang yang meninggal di tempat. Luo Tiancheng mau tidak mau menjadi serius. Orang yang meninggal itu mengenakan jubah awan merah. Luo Tiancheng mengenali kostum ini. Itu harus menjadi murid dari Sekte Liang yang memiliki sejarah ribuan tahun. Luo Tiancheng tiba-tiba terlihat jelas, lalu dia melangkah maju dan menendang mayat itu. Orang ini mengenakan gelang hitam di pergelangan tangannya, itu jelas sebuah gelang penyimpanan. Mata Luo Tiancheng berkedip. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tiba-tiba meraih dengan satu tangan, dan kekuatan isap berguling ke arah gelang itu. Pada saat ini, swoosh, cahaya hitam ramping tiba-tiba terbang keluar dari pakaian di mayat, menembus dada Luo Tiancheng dengan kecepatan kilat. Menghadapi perubahan yang begitu mencengangkan, Luo Tiancheng hanya mencibir. Sebuah cakram hijau dipadatkan di hadapannya dengan kilat. Dengan ding yang lembut, cahaya hitam itu segera diblokir. Kemudian, dia dengan cepat berbalik dan meluncurkan pukulan ke semak bulu tinggi di dekatnya. Boom! Petik 2. Pukulan perak meluncur, merobek semak bulu dengan radius puluhan meter. Permukaan tanah terkikis sedalam setengahnya. Pada saat ini, di antara alang-alang yang berhamburan, sesosok hitam mundur dengan terhuyung-huyung sambil mengerang. Dia jelas terluka parah oleh Luo Tiancheng. Mata Luo Tiancheng berkilat tajam. Ketika dia hendak bergerak lagi, sosok hitam itu tiba-tiba menyemburkan gas hitam yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya dan terbang jauh dengan kecepatan tinggi. Dia sudah 1000 meter jauhnya dalam sekejap mata. Setelah beberapa kilatan, dia melarikan diri ke ujung cakrawala. Luo Tiancheng mendengus dingin, tetapi dia tidak mengejarnya. Bagaimanapun, alam rahasia ini penuh dengan bahaya. Dia tidak mau mengejar musuh tanpa menjelaskan lingkungan. Tentu saja, alasan utamanya adalah bahwa semua orang baru saja masuk ke sini belum lama ini, jadi Luo Tiancheng tidak repot-repot mengejar karena seharusnya tidak ada banyak keberuntungan padanya. Namun, meskipun penampilan lawan hanya terlihat selama sepersekian detik, Luo Tiancheng telah mengenali kostum Sekte Mistis Iblis, yang membuatnya semakin memusuhi Sekte Mistis Iblis. Selanjutnya, dia melepaskan cahaya perak untuk mengumpulkan gelang penyimpanan di mayat. Setelah memastikan tidak ada bahaya di sekitarnya, dia terbang ke arah lain. Di dekat mata air yang gemericik, 4 orang dari 2 faksi berjuang keras untuk sesuatu. Pada sepotong kayu mati yang tumbuh di sebelah mata air, beberapa ganoderma merah darah yang memancarkan bau yang kuat berayun lembut ditiup angin. Di antara 4, satu sisi adalah Black Phoenix Fairy dan kakaknya, sisi lain adalah Ouyang Qian dan wanita berbaju hijau. Kakak laki-laki tampan berbaju hitam dari Black Phoenix Fairy tidak menggunakan teknik transformasi saat ini. Sebagai gantinya, dia memegang pedang panjang yang berdarah. Setiap kali dia mengayunkannya, selusin lampu pedang berdarah diluncurkan seperti badai. Fantasi naga giok putih berkeliaran di sekitar Ouyang Qian. Itu adalah prototipe senjata ajaib Luo Yu Blade yang dia beli di pasar Changyang, tapi itu 10 kali lebih kuat daripada saat berada di Istana Ilusi Langit Hijau. Dengan ayunan ekor raksasa naga putih, ia dengan mudah menghancurkan lampu pedang berdarah itu. Secara bersamaan, itu menyemburkan cahaya perak dari waktu ke waktu.
Pertempuran sengit ini tampaknya tidak segera berakhir. Peri Phoenix hitam di samping melayang di udara dengan rambut beterbangan ke segala arah. Dia menggambar lingkaran di udara, dan bola api hitam pekat yang besar mengembun di tengahnya. Saat dia melantunkan, ular api, burung api, del dengan spiritualitas keluar dari api hitam. Wanita berbaju hijau itu menari dengan kipas ungu samar, melepaskan awan ungu yang bisa menyerang dan bertahan. Namun, keduanya jelas tidak mengerahkan semua kekuatan mereka. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, pedang panjang berdarah di tangan pria berbaju hitam meledak menjadi cahaya dan menghantam cahaya pedang berdarah yang tak terhitung jumlahnya ke lampu perak yang disemburkan oleh naga. Serangan itu saling membatalkan, lalu mereka mengambil kesempatan untuk mundur beberapa langkah. Nona Ouyang, konferensi Tianmen baru saja dimulai. Anda dan saya tidak perlu berjuang untuk Ganoderma berdarah ini sampai mati. Mengapa kita tidak membagi Ganoderma ini secara merata? Tiba-tiba, cahaya berdarah pada bilahnya memudar, lalu pria berpakaian hitam itu berkata dengan lemah. Mata Ouyang Qian berkilat. Dia menunjuk naga putih dan menghentikan serangannya. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dengan dengusan lembut. Tidak apa-apa. Jika kita bertarung sampai mati di sini, itu hanya akan menguntungkan yang lain. Melihat itu, peri Phoenix hitam dan wanita berbaju hijau juga berhenti bertarung diam-diam. Orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam konvensi Tianmen, kecuali karena luar biasa dan memiliki kekuatan yang tak terduga, kebijaksanaan mereka juga yang terbaik. Mereka tahu bagaimana mendapatkan manfaat maksimal untuk sekte mereka dan diri mereka sendiri. Selanjutnya, setelah mereka berdiskusi sebentar, Black Phoenix Fairy dan wanita baju hijau mengambil beberapa Ganoderma. Di tengah tatapan hati-hati satu sama lain, empat dengan cepat menarik jarak dan terbang ke arah yang berbeda. Di gurun pasir kuning, Long Yanfei memegang pedang terbang ramping berwarna biru air dan menari seperti ular. Dia melawan cacing pasir kuning periode kristalisasi yang berukuran 100 meter. Dibandingkan dengan tubuh besar cacing pasir, Long Yanfei secara alami terlihat sangat kecil. Namun, karena gerakannya yang lincah, serangan pasir cacing pasir itu tidak bisa melukainya sama sekali. Cacing pasir terkena cahaya pedang dari waktu ke waktu, itu sudah terluka di sekujur tubuhnya. Sebuah raungan. Cacing pasir tiba-tiba meraung marah. Tubuhnya bersinar dalam cahaya kuning saat membuka mulutnya di Long Yanfan, 8 tornado pasir naik dan membentuk tirai pasir kedap udara yang menjebaknya di udara. Mata Long Yanfei berkilat dingin. Dengan lambaian lengannya, pedang terbang berwarna biru air itu bersinar terang dan diperbesar 10 kali lipat. Itu dibungkus oleh lapisan cahaya pedang. Itu berubah menjadi pelangi biru sepanjang 100 meter yang mengisi tirai pasir. Puff engah. Petik 2. Dengan kilatan cahaya darah, pelangi biru yang menembus tirai pasir mengiris cacing pasir menjadi beberapa segmen. Setelah cahaya pedang biru berputar di udara, sosok Long Yanfei yang memegang pedang spiritual biru muncul lagi, tapi wajahnya sedikit pucat. Jelas, teknik fusi tubuh dan pedang sebelumnya telah menghabiskan sebagian dari vitalitasnya. Namun, ketika wanita itu mengeluarkan esensi cacing pasir dan memeriksa kunci keberuntungan yang berkedip-kedip di pergelangan tangannya, wajahnya yang semula dingin memiliki sedikit kegembiraan segera. Setelah itu, dia terbang. Di sebelah sungai yang jernih di antara dua bukit kecil, seorang wanita cantik tersenyum sambil melihat ke permukaan air untuk menyisir rambut peraknya yang panjang, terlihat sangat santai. Pria lain yang tampak aneh dengan rambut ungu berdiri di atas batu besar tidak jauh. Ia melipat tangannya di depan dada dengan mata terpejam. Di rumput puluhan meter dari dua, ada lebih dari 10 kera yang tergeletak di tanah tanpa bergerak. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, tampaknya tidak ada luka pada mereka. Setelah waktu yang lama, wanita berambut perak itu akhirnya menarik rambut peraknya, dan pria berambut ungu itu juga membuka matanya dengan pemahaman diam-diam. Dua dari mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Tepat setelah saling memandang, mereka terbang ke arah tertentu secara diam-diam. Di hutan terbuka yang ditumbuhi rumput liar di alam rahasia, di tengahnya ada kolam berukuran lebih dari 100 meter. Tidak jauh dari sana, seorang murid laki-laki dengan kostum sederhana dari Sekte Pekerjaan Alam sedang menyelinap ke tepi kolam dengan hati-hati. Teratai salju biru jernih tumbuh di tengah kolam. Murid Sekte Pekerjaan Alam ini memiliki wajah persegi.
Dia memegang pedang pendek berwarna kuning. Meskipun dia tampak berhati-hati, saat dia semakin dekat ke kolam, ekspresi berapi-api di matanya semakin intens. Ketika dia datang ke sisi kolam, dia berhenti ketika dia berada puluhan meter dari lotus salju. Setelah melihat sekeliling, dia mengambil kerikil dan melemparkannya ke kolam. Dia kemudian bersembunyi di balik batu raksasa. Jempol, saat kerikil jatuh ke kolam, riak samar muncul. Akibatnya, hanya sesaat kemudian, permukaan air yang tampaknya tenang mengeluarkan beberapa suara teredam. Serangkaian gelembung muncul tiba-tiba. Permukaan air dengan keras melonjak, kemudian tentakel berdarah tebal dengan pengisap seperti gurita melambai seolah mencari mangsa. Setelah belasan menit, tentakel berdarah ini tenggelam di air dan menghilang. Kolam itu tenang kembali. Binatang darah 8 tentakel ini benar-benar luar biasa. Untungnya, saya tahu bahwa binatang ini akan mengintai di sekitar teratai salju yang airnya jernih. Kalau tidak, saya khawatir saya akan kehilangan sedikit keberuntungan ketika saya baru saja memasuki dunia rahasia. Murid Sekte Pekerjaan Alam berjalan keluar dari balik batu besar dan diam-diam bersukacita. Dia segera membuat gerakan, dan lapisan api kuning muda muncul di tubuhnya. Dia melambaikan pedang pendeknya, meluncurkan cahaya kuning sepanjang 10 meter ke dalam air. Bab 777, Pertempuran di Alam Rahasia. Swoosh, lotus salju biru terputus dalam sekejap, lalu cahaya kuning menangkap lotus biru dan terbang kembali. Murid Sekte Pekerjaan Alam meraihnya dan melarikan diri dalam cahaya kuning dengan tergesa-gesa. Saat dia terbang, air memercik dari kolam. Tentakel berdarah dicambuk di tempat murid Sekte Pekerjaan Alam awalnya berdiri. Ada suara keras. Tanah yang terkena segera retak, dan batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Di kedalaman kolam, erangan marah dari 8 tentakel kulit binatang berdarah terdengar. Murid Sekte Pekerjaan Alam berada di udara ketika dia berbalik dan melihat ini. Dia langsung ketakutan karenanya. Melihat kekuatan dari 8 tentakel biskin berdarah, bahkan pembudidaya tahap kristalisasi selanjutnya akan berada dalam bahaya menghadapinya. Untungnya, 8 tentakel biskin berdarah adalah biskin air dan tidak akan dengan mudah meninggalkan air. Murid Sekte Pekerjaan Alam menghela nafas panjang, berbalik, dan terbang puluhan mil sebelum mendarat di tanah. Dia menempatkan lotus salju biru di depan dan melihatnya dengan hati-hati, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan memasukkannya ke dalam jimat penyimpanan. Pada saat ini, sebuah bayangan melintas di belakangnya, murid Sekte Pekerjaan Alam tiba-tiba berbalik, tetapi di belakangnya tidak ada apa-apa. Apakah saya salah? Murid Sekte Pekerjaan Alam mengerutkan kening. Ketika dia menoleh lagi, seorang cendekiawan yang tampan dan berpakaian bagus muncul beberapa kaki di depan, menatapnya dengan senyuman. Ternyata itu adalah saudara dari Akademi Haoran. Saya Wu Chao dari Sekte Pekerjaan Alam. Senang bertemu denganmu. Mata murid Sekte Pekerjaan Alam melintas dengan ngeri. Dia berpura-pura tenang dan menangkupkan tinjunya sambil memegang pedang pendek di lengan bajunya. Tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan. Tinggalkan jimat penyimpanan Anda dan berikan setengah dari keberuntungan Anda. Mungkin aku akan melepaskanmu. Sarjana berjubah putih berkata dengan suara rendah dan tanpa ekspresi. Maaf aku tidak mau, Wu Chao menolak tanpa ragu-ragu, dan dia mengencangkan pisau di tangannya. Ketika sarjana berjubah putih mendengar kata-kata itu, tatapannya menjadi dingin, lapisan kabut putih terpancar dari tubuhnya, dan sosoknya berangsur-angsur menjadi kabur. Pada saat berikutnya, sosok putih muncul di depan Wu Chao dalam sekejap seperti kilat. Sosok putih itu meluncurkan udara putih dari telapak tangannya ke kunci keberuntungan di pergelangan tangan Wu Chao. Udara putih ini selembut awan, tetapi kecepatannya mencengangkan. Itu mencapai pergelangan tangan dengan satu gulungan. Namun, reaksi Wu Chao sangat cepat. Dia melambaikan pedang pendeknya dan meluncurkan cahaya pedang bulan sabit kuning ke udara putih. Ada dampak teredam. Setelah cahaya bilah kuning bertabrakan dengan udara putih, mereka menemui jalan buntu. Keterampilan yang tidak penting. Pria muda berjubah putih mencibir, lalu dia meluncurkan telapak tangan lain. Udara putih lainnya digabungkan dengan udara putih sebelumnya, membentuk telapak tangan putih raksasa. Itu menghancurkan cahaya bilah sabit dan terus menyerang Wu Chao. Wu Chao terkejut. Dalam jarak sedekat itu, dia tidak bisa menghindar sama sekali.
Dia meludahkan manik bundar hijau yang berubah menjadi kura-kura kayu hijau. Itu memancarkan tirai cahaya hijau di depan. Boom! Petik 2. Tirai cahaya hijau runtuh di bawah telapak tangan raksasa. Kura-kura kayu hijau bergetar. Ada beberapa retakan di atasnya. Wu Chao hanya merasakan kekuatan besar yang melaju melintasi jarak yang menjatuhkannya ke pohon raksasa yang jauhnya 1000 meter. Pohon raksasa itu patah karena benturan. Wu Chao menyemburkan seteguk darah, dan kunci giok kristal di pergelangan tangannya retak terbuka dengan suara renyah. Gumpalan kabut abu-abu keluar, menyatu dengan kunci giok pemuda berjubah putih. Pria muda berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak, lalu dia muncul di hadapan Wu Chao lagi. Kamu sudah mengambil setengah dari keberuntunganku di sini, apa yang masih kamu inginkan? Wajah Wu Chao pucat. Dia batuk beberapa kali, bangkit dan berkata dengan marah. Aku baru saja mengatakannya. Serahkan jimat penyimpanan Anda. Pria muda berjubah putih mengangkat tangannya, dan telapak tangan putih raksasa mengembun lagi. Dia berbicara kepada murid Sekte Pekerjaan Alam dengan wajah muram. Wu Chao hanya bisa membuang jimat penyimpanan tanpa daya. Kemudian, telapak tangan putih raksasa menyerap jimat penyimpanan. Yah, aku telah melakukan semua yang kamu katakan, bisakah aku pergi sekarang? Wu Chao menatap pemuda berjubah putih dan bertanya dengan dingin. Meninggalkan. Ketika pria muda berjubah putih mendengar ini, matanya menunjukkan sedikit seringai. Sebelum Wu Chao bisa berbicara lagi, telapak tangan raksasa itu terbanting ke bawah. Setelah ledakan keras dan teriakan, tidak ada suara lagi. Setelah beberapa saat, pemuda berjubah putih itu menjarah semua barang yang ada di mayat, lalu dia berkata sambil melihat mayat itu. Sekte Pekerjaan Alam adalah nomor 1 di konvensi Tianmen terakhir kali, tetapi murid mereka hanya memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir sebelumnya. Untungnya, saya mendapat lotus salju air jernih ini. Usahaku tidak sia-sia. Setelah berbicara, pemuda berjubah putih melepaskan cahaya kuning ke tanah. Setelah suara gemuruh, tanah terbelah selebar 20 meter dan menelan mayat itu dalam sekejap. Saya mendengar bahwa Akademi Haoran mengambil kebenaran, kebajikan dan keadilan sebagai dasar pengajaran, dan murid-murid mereka semua fokus pada kultivasi pikiran mereka. Namun, saya tidak berharap melihat bahwa orang-orang dari Akademi Haoran sebenarnya adalah orang-orang munafik. Pada saat ini, suara dingin terdengar, semburan aura biskin yang kuat juga memenuhi sekitarnya. Siapa yang menyelinap di sekitar sini? Pria muda berjubah putih itu tercengang. Dia dengan cepat melepaskan pikiran surgawi untuk menyelidiki situasi di sekitarnya. Pada saat ini, peluit tajam terdengar, dan jantungnya yang berdetak sepertinya digali oleh sesuatu. Pria muda berjubah putih berteriak sebelum jatuh ke tanah. Hus, mayat itu dibakar menjadi abu oleh api merah, bahkan jiwa di dalamnya tidak bisa lepas dari nasib pemusnahan. Hanya kunci keberuntungan dan cincin penyimpanan yang tersisa. Pada saat ini, aura biskin abu-abu bergulir saat sosok yang memegang jantung yang berdetak muncul. Sosok ini mengenakan jubah brokat. Dia tampak masih muda. Dia memiliki wajah yang tampan dan telinga yang sempit dan panjang. Itu adalah pemuda biskin, Sue Pan, yang melarikan diri bersama Liu Ming dan Ouyang Qian beberapa dekade yang lalu di Istana Ilusi Langit Hijau. Pemuda biskin meremas hati menjadi berkeping-keping, lalu dia menjentikkan angin hitam untuk memecahkan kunci keberuntungan di tanah. Segera, gelombang keberuntungan masuk ke kunci putih di pergelangan tangan Sue Pan. Sue Pan melihat cahaya redup yang berkedip di kunci keberuntungannya dengan ekspresi puas. Setelah menyambar cincin penyimpanan di tanah, dia membuat gerakan dan terbang. Dingarai dengan kedalaman beberapa puluh kaki, awan hitam perlahan bergerak mendekati tanah, di atas awan hitam. Seorang pria muda berjubah hijau berdiri di atas awan hitam, orang ini adalah Liu Ming. Dalam beberapa hari pertama setelah memasuki alam rahasia, Liu Ming tidak segera meninggalkan daerah terdekat. Sebagai gantinya, dia membunuh banyak biskin level rendah untuk mendapatkan keberuntungan. Selama periode ini, dia tidak berhubungan dengan murid-murid sekte lain. Bahkan jika dia menemukan beberapa fluktuasi kekuatan spiritual jauh, dia akan mengabaikannya. Bagaimanapun, dia masih harus tinggal di alam rahasia Tianmen untuk waktu yang lama. Ini bukan saat yang tepat untuk menyaingi orang lain sekarang. Cara terbaik adalah menunggu yang lain mengumpulkan cukup keberuntungan sebelum merebut dari mereka. Selain itu,
Ia mengambil kesempatan untuk menemukan beberapa obat spiritual. Lagi pula, obat-obatan spiritual yang ditanam di sini sangat langka, dan mereka juga membawa banyak keberuntungan. Belum lama ini, ia menemukan rumput spiritual berbentuk jamur di pintu masuk lembah terpencil ini. Itu memancarkan semburan semangat yang sangat kaya. Mengingat berbagai catatan kuno materi spiritual yang telah dia baca, dia masih tidak tahu apa itu, jadi dia hanya bisa menyimpannya di cincin Sumeru terlebih dahulu. Pada saat ini, di bawah batu hijau lebih dari 100 meter jauhnya, rumput spiritual yang samar-samar berkilau sekali lagi menarik perhatiannya. Ketika dia mendekat beberapa langkah, dia menemukan bahwa rumput spiritual setinggi 1 inci ini memancarkan cahaya yang indah dan aroma yang samar. Ternyata itu adalah rumput Fanli berusia 1000 tahun. Liu Ming tidak bisa menahan diri untuk bergumam sendiri dalam kegembiraan. Rumput Fanli ini bukanlah rumput spiritual yang sangat langka, tetapi rumput ini memiliki satu ciri khusus, yaitu sangat sulit untuk tumbuh. Rumput Fanli yang berumur 500 tahun kadang-kadang dapat dilihat di beberapa tempat spiritual dengan semangat yang kuat, dan tidak ada yang istimewa darinya. Namun, begitu usianya melebihi 500 tahun, setiap 100 tahun, cahaya yang dipancarkannya akan lebih terang, tetapi memiliki peluang 20% untuk layu. Setelah mencapai 1000 tahun, itu bisa disempurnakan menjadi pil Fanli yang bisa membantu menerobos ke negara surgawi. Karena itu, Fanli Grass yang berumur 1000 tahun jarang ditemukan di dunia luar. Oleh karena itu, harga rumput Fanli pada tahun yang berbeda sangat berbeda di benua tersebut. Harga rumput Fanli berumur 100 tahun hanya seharga 30.000 sampai 50.000 batu roh. Setelah berusia lebih dari 500 tahun, harganya akan meroket hingga hampir 1 juta batu roh. Jika itu adalah rumput Fanli berusia 1000 tahun, itu bahkan bisa dijual dengan harga 20 hingga 30 juta batu roh dalam pelelangan. Liu Ming hanya mendengar bahwa alam rahasia Tianmen kaya akan sumber daya, tetapi dia tidak berharap untuk menemukan rumput spiritual semacam ini. Dia langsung bersukacita. Tepat saat dia mengeluarkan belati perak untuk memotong rumput Fanli, batu hijau itu sedikit bergetar. Fluktuasi spiritual yang kuat menyebar. Liu Ming bereaksi sangat cepat. Dia secara reaktif menginjak tanah dan mundur sejauh 100 meter, lalu dia menatap ke belakang batu hijau. Tanah di bawah batu hijau mulai mengendur. Setelah suara teredam, seekor piton biskin raksasa dengan garis-garis hijau kuning muncul di bawah tanah. Bab 778, Avatar Sorban Kuning. Piton raksasa ini lebih dari 200 meter, dan tubuhnya setebal ember. Kulit ular memiliki sisik berwarna hijau dan kuning yang tersusun tidak beraturan. Matanya berwarna merah darah. Ada gumpalan daging besar di kepalanya, membuatnya terlihat mengerikan. Itu hanya menatap Liu Ming, samar-samar memancarkan aura tahap menengah periode kristalisasi. Liu Ming hanya tersenyum sedikit pada situasi ini. Dalam 2 hari pertama, mungkin karena dia mengembara di tepi alam rahasia, hampir semua biskin yang dia temui adalah dari periode kondensasi, dan keberuntungan yang dia dapatkan sangat sedikit. Berapa banyak keberuntungan yang bisa diberikan piton periode kristalisasi ini padanya? Saat dia berpikir, piton raksasa ini bercokol di atas batu hijau, lalu menyemburkan api berdarah ke Liu Ming. Bau amis yang menyengat dan panas segera memenuhi area itu. Liu Ming tidak menghindar. Dia baru saja membuat gerakan pedang, cahaya pedang berubah menjadi pelangi emas 100 meter yang meledak. Cahaya keemasan melintas. Pelangi emas memotong api berdarah menjadi 2, lalu melintas ke mulut ular sanca tanpa henti. Puff! Petik 2. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari ekor ular piton raksasa, seluruh piton sebenarnya diiris menjadi 2. Sebuah desis. Piton raksasa itu membeku dan jatuh ke tanah. Setelah berjuang beberapa kali, itu tergeletak mati. Jiwa di piton biskin ini langsung dibunuh oleh pelangi emas. Semua ini hanya terjadi dalam 2 detik. Liu Ming melambaikan satu tangan untuk mengingat pedang terbang. Itu terbang kembali ke dahinya setelah sekejap. Liu Ming kemudian dengan cepat pergi ke sisi mayat piton. Pada saat ini, gumpalan kabut abu-abu melayang keluar dari mayat piton ke kunci keberuntungannya. Setelah 3 detik, kabut abu-abu sepenuhnya diserap oleh kunci keberuntungan, dan cahaya abu-abu yang dipancarkan oleh kunci keberuntungan menjadi lebih terang. Melihat ini, Liu Ming menunjukkan sedikit kepuasan. Keberuntungan yang dibawa oleh biskin tingkat periode kristalisasi tidak sebanding dengan biskin biasa.
Aku ingin tahu apakah ada Biskin Real Pellet State di alam rahasia. Pada saat yang sama, beberapa mil jauhnya di belakang Liu Ming, dua sosok juga maju dengan cepat menuju kedalaman lembah. Untungnya, sebelum pergi, Tuan menyerahkan dua jimat rahasia ini yang bisa merasakan posisi satu sama lain. Ketika kami masuk, kami tidak terpisah terlalu jauh, sehingga Anda dan saya bisa berkumpul kembali dengan cepat. Jika tidak, dengan kekuatan kita, jika kita bertemu dengan para kultivator yang terlalu kuat itu, kita akan berada dalam masalah besar, satu sosok mendesah saat terbang. Hehe, untungnya, rekan magang senior mundur dalam pengasingan sebelum konvensi Tianmen. Jika tidak, bukan giliran Anda untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen. Sekarang tidak buruk, Anda dan saya bertemu terlebih dahulu, maka mudah untuk membunuh murid biasa dari sekte lain. Melalui cara ini, keberuntungan yang diperoleh lebih cepat daripada mereka yang mengandalkan membunuh Biskin dan mengumpulkan obat-obatan spiritual. Kami juga bisa mendapatkan keberuntungan yang tidak terduga. Sosok lain berkata dengan angkuh. Baru saja ada gelombang aura Biskin dan fluktuasi spiritual. Itu pasti seorang kultivator tunggal. Dia pasti menggunakan kekuatan spiritual untuk membunuh kulit binatang itu. Sebelum dia pergi, kita harus bergegas untuk mengambil keuntungan darinya. Keduanya mencibir saat terbang menuju lokasi Liu Ming. Pada saat ini, Liu Ming sedang menyimpan mayat ular piton di cincin Sumeru. Meskipun ini hanya Biskin periode kristalisasi, ia memiliki penampilan yang aneh. Mungkin itu adalah kulit binatang yang bermutasi. Meskipun menempati beberapa ruang di atas ring, itu layak untuk dibawa kembali. Pada saat ini, dia mengerutkan kening dan berbalik. Tidak jauh di belakang, dua lampu hitam datang tidak jauh. Arah mereka jelas di mana Liu Ming berada. Liu Ming menyipitkan mata dan dengan tenang melihat dua lampu hitam mendarat di dua batu besar tidak jauh. Setelah cahaya hitam menghilang, dua pria dengan kostum Demon Mystic Sect menunjukkan sosok mereka, satu dengan rambut acak-acakan dan lingkaran emas di kepalanya, satu dengan alis coklat dan wajah penuh otot. Itu adalah orang dari Sekte Taiking. Ketika pria dengan rambut acak-acakan melihat pakaian Liu Ming, wajahnya sedikit berubah. Itu tidak masalah. Orang ini bukan Luo Tiancheng yang disebutkan oleh tuannya, dan dia baru saja melalui pertempuran sengit, jadi kita bisa mengalahkannya dengan kekuatan kita. Pemuda lain dengan alis kuning mencibir setelah melihat situasi berantakan dan noda darah besar. Kamu benar. Kami pasti tidak bisa membiarkan mangsa seperti itu pergi. Setelah mendengar kata-kata itu, pria dengan rambut acak-acakan itu tercerahkan setelah melihat sekeliling. Dia segera menunjukkan wajah yang mengerikan. Tidakkah menurutmu terlalu dini untuk membunuh dan menjarah? Setelah mendengarkan pertobatan mereka, Liu Ming bertanya kepada mereka dengan ekspresi aneh. Apa yang kamu tahu? Meskipun semua orang di alam rahasia membawa lebih banyak keberuntungan nanti, pada saat itu adalah waktu pertunjukan karakter yang dikuasai itu. Bagaimana kita bisa memprovokasi mereka? Hanya ada mangsa yang mudah seperti Anda pada tahap saat ini. Ketika kami menemukan beberapa mangsa lagi dan mengumpulkan cukup banyak keberuntungan, kami tentu saja akan bersembunyi di suatu tempat sehingga kami tidak akan ditemukan. Pria muda dengan alis kuning terkejut pada awalnya, lalu dia langsung berkata dengan cemoohan. Rekan magang junior, tidak perlu banyak bicara dengan murid Sekte Taiking ini. Nak, kamu memilih untuk menghancurkan kunci keberuntunganmu sekarang atau kamu ingin kami yang melakukannya? Pria dengan rambut acak-acakan menjadi tidak sabar saat dia berteriak pada Liu Ming. Karena kalian berdua sangat tidak sabar, ayo lakukan. Liu Ming tertawa ketika dia melihat ini. Mencari kematian, lakukanlah. Pria dengan rambut acak-acakan itu sangat marah. Dia berteriak dan memberi isyarat. Ki iblis hitam segera keluar darinya. Pria dengan alis kuning juga menggelengkan bahunya dengan wajah muram setelah melihat penampilan Liu Ming. Gas iblis juga keluar darinya. Liu Ming menjentikkan lengan bajunya, dan jimat emas melayang keluar dan memancarkan cahaya keemasan. Di tengah cahaya keemasan yang menyilaukan, boneka baju besi emas keluar, penampilannya sama dengan Liu Ming. Avatar. Melihat ini, pemuda dengan rambut acak-acakan itu langsung berseru. Murid dengan alis kuning juga terkejut. 2 vs 2, sekarang adil. Liu Ming berkata dengan ringan. Kamu hanya berada di periode kristalisasi. Bahkan jika kamu memiliki avatar untuk meningkatkan kekuatanmu, kamu masih akan mati.
Pria muda dengan alis kuning itu berpikir cepat dan berkata dengan tatapan garang, lalu dia mulai melantunkan mantra sambil membuat gerakan. Pria dengan rambut acak-acakan itu juga meneriakkan sembari mengubah gerakan dengan cepat. Puff Engah. Petik 2. Dua fantasi telapak tangan gelap kental di depan dua murid Demon Mystic Sekte. Fantasi telapak tangan di depan murid yang lebih tinggi berukuran 100 meter, telapak tangan lainnya hanya berukuran sekitar 80 meter. Pada saat ini, Liu Ming dan avatarnya menyerang langsung kedua murid Demon Mystic Sekte. Pergi. Pria dengan rambut acak-acakan dan pria muda dengan alis kuning meraung pada saat yang sama, dan mereka berdua menunjuk ke depan. Setelah dua bayangan telapak tangan raksasa kabur, mereka menekan Liu Ming dan avatar sorban kuning dengan tekanan spiritual yang sangat menakutkan. Fantasi telapak tangan 100 meter menekan langsung ke arah Liu Ming dengan agresif. Fantasi telapak tangan sepanjang 80 meter itu terlihat lambat, tetapi sangat cepat sehingga itu sudah menekan avatar sorban kuning dalam sekejap. Begitu pikiran surgawi Liu Ming bergerak, avatar sorban kuning itu berhenti dan melemparkan hantu tinju emas raksasa. Beberapa fantasi naga hitam melilit fantasi tinju emas, memancarkan momentum yang tak terlukiskan. Ada suara yang menggetarkan bumi. Setelah fantasi tinju emas bertabrakan dengan fantasi telapak tangan, keduanya bergetar sedikit sebelum meledak. Semburan gelombang udara yang mencengangkan menyebar ke segala arah. Di sisi lain, menghadapi bayangan telapak tangan raksasa yang dekat, Liu Ming tiba-tiba mundur. Dia mengguncang bahunya, lalu pola roh hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setelah raungan terdengar, hantu banteng hijau terang muncul di hadapan Liu Ming. Itu adalah teknik totem yang telah dia korbankan untuk waktu yang lama. Begitu Pantasem Cehuan muncul, ia membuka mulutnya dan menyemburkan badai hijau. Bang! Petik 2. Fantasi telapak tangan raksasa yang tampaknya kuat diterbangkan oleh badai dan berubah menjadi untaian ki iblis. Fantasi Cehuan kemudian menyedot semua ki iblis ke dalam tubuhnya. Melihat ini, Liu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Kekuatan ini adalah kemampuan kuat kedua Cehuan, tetapi saat ini, melahap hanya bisa efektif melawan lawan yang kekuatan spiritualnya jauh lebih rendah darinya. Jika kekuatan spiritual lawan jauh lebih tinggi darinya, kemungkinan besar dia akan menderita serangan balasan dari kekuatan Cehuan. Omong-omong, totem ini hanya bisa membangkitkan kemampuan melahap ini setelah pengorbanan Liu Ming menyempurnakannya dengan begitu banyak jiwa miskin selama bertahun-tahun. Sekarang menghadapi dua murid Demon Mystic Sekte, dia segera mencoba avatar sorban kuning dan melahap Cehuan pada mereka. Setelah fantasi Cehuan menelan ki iblis, ia berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi ia menatap pria dengan rambut acak-acakan seolah-olah tidak puas. Avatar sorban kuning berputar dan muncul di depan murid dengan alis kuning hanya dalam beberapa kedipan. Itu segera meluncurkan rentetan fantasi tinju ke arahnya. Bab 779, Burung Gufeng. 3 chapter untuk hari ini untuk mencapai 2 tujuan komunitas Patreon. Pria muda dengan alis kuning terkejut, dan dia buru-buru menyemburkan perisai tulang perak yang membesar dan menghalangi di depannya. Saat berikutnya, bayangan kepalan tangan emas yang lebat jatuh pada pelindung tulang seperti hujan deras, dan cahaya perak menyala liar dengan suara, bang, dan, bang, yang keras segera dan terus-menerus. Meskipun pria dengan alis kuning dengan putus asa menuangkan ki iblis ke dalam pelindung tulang, dia masih dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Setelah beberapa suara renyah, retakan dalam muncul di pelindung tulang. Dia buru-buru meminta bantuan karena terkejut. Oh tidak, avatar ini sangat kuat. Senior, datang dan bantu aku. Sampah seperti itu, aku tidak tahu mengapa Tuan berpikir untuk mengirimmu ke alam rahasia. Di sisi lain, pria dengan rambut acak-acakan itu terkejut dengan makanan yang diperlihatkan oleh Cehuan. Mendengar teriakan minta tolong, dia melirik juniornya dan mengutuk dalam pikirannya. Dia mengeluarkan bendera hitam kecil dan mengibaskannya tanpa repot-repot membantu juniornya. Cahaya hitam tebal meluncur dan membentuk lapisan perisai di sekelilingnya. Pada saat yang sama, asap hitam menggulung melonjak ke tangannya, berubah menjadi tombak hitam yang bersinar. Pria jangkung itu mengguncang pergelangan tangannya, dan tombak hitam itu ditembakkan ke Cehuan. Melihat situasi ini, Liu Ming mendengus dingin dan meluncurkan simbol pada fantasi Cehuan. Setelah Cehuan mendongak dan mengerang, ia mengangkang ke depan sejauh 100 meter dengan 4 cakarnya terbuka lebar. Kemudian, ia menggigit tombak hitam di mulutnya.
Tombak hitam itu digigit menjadi dua secara paksa, lalu Chehuan sekali lagi menelan ki iblis yang mengepul. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Melihat adegan ini, pria dengan rambut acak-acakan itu akhirnya tercengang, dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pada saat ini, hantu banteng hijau besar itu hancur dan runtuh dengan sendirinya. Pada saat yang sama, wajah Liu Ming berubah kejam. Cahaya pedang emas muncul dari tubuhnya. Setelah berputar di udara, lingkaran cahaya putih meledak di ujung pedang. Itu kabur dan berubah menjadi pelangi emas cerah. Kecepatannya seperti kilatan petir, lebih dari 2 kali lebih cepat dari teknik pengendalian pedang biasa. Pria dengan rambut acak-acakan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia ditembus oleh pelangi emas di kepalanya. Bahkan pria dengan rambut acak-acakan memiliki banyak seni mistik dan senjata spiritual, dia hanya bisa melebarkan matanya dalam penyesalan sebelum jatuh dari langit. Kemudian, Liu Ming hanya mengetuk di udara dengan wajah kosong. Setelah pelangi emas berputar ke belakang, itu mengiris mayat itu menjadi semburan hujan darah. Senior, melihat ini, pria dengan alis kuning berteriak marah. Sementara itu, perisai tulang perak di depan tidak bisa lagi menahan tinju emas raksasa. Itu runtuh menjadi bintik-bintik cahaya perak. Saat berikutnya, beberapa bayangan tinju emas mengenai pria dengan alis kuning dengan sekejap. Pria dengan alis kuning segera meraung, dan dia menamparkan tas kulit di pinggangnya. Hujan darah turun dan menyapa bayangan tinju emas. Puff puff puff, fantasi tinju emas runtuh setelah dituangkan oleh hujan darah. Tapi pada saat ini, ada jagoan di belakangnya, tinju emas datang padanya. Ada 5 bayangan kepala harimau hitam di sekitar kepalan tangan itu. Ketika pelindung tulangnya hancur, avatar serban kuning itu memutar tubuhnya beberapa kali dan muncul di belakangnya dengan sudut yang tak terbayangkan. Itu meluncurkan pukulan tanpa ragu-ragu. Dengan kekuatan Liu Ming, bahkan jika avatarnya hanya memiliki 50% dari kekuatannya, kekuatan menggunakan penjara neraka harimau naga tidak terbayangkan untuk pembudidaya dengan tingkat yang sama. Bahkan jika pria dengan alis kuning ingin menghindar, itu sudah terlambat. Dia hanya bisa dengan putus asa menyalurkan aura pertahanan hitam. Dampak yang keras. Semburan ki iblis hitam menyebar, dan sebuah lubang besar dengan kedalaman 10 meter muncul di tanah. Murid pendek itu terbaring berlumuran darah di lubang besar, sekarat. Setelah avatar sorban kuning muncul, itu muncul langsung di sisi lubang. Itu menjentikkan jarinya dan meluncurkan ki pedang spiral ke kepala murid pendek itu, lalu pedang spiral ki berbalik dan mengenai kunci keberuntungan. Dengan hanya beberapa saat, murid 2 Demon Mistik Sekte baru saja mati di tangan Liu Ming, dan setengah dari keberuntungan mereka secara alami diberikan kepada Liu Ming. Sangat disayangkan bahwa 2 tidak memiliki banyak keberuntungan. Setelah Liu Ming memeriksa kunci keberuntungannya, dia sedikit kecewa. Dia menyimpan avatar sorban kuning, mengambil 2 gelang penyimpanan mereka, dan melepaskan beberapa bola api untuk membersihkan tempat kejadian. Di waktu berikutnya, dia dengan hati-hati memasukkan rumput Fanli ke dalam kotak batu giok dan menyimpannya di cincin Sumeru. Setelah menyelesaikan semua ini, Liu Ming terus menyembunyikan auranya dan terbang jauh. Akibatnya, tepat ketika Liu Ming pergi selama sekitar 15 menit, angin hitam datang dari cakrawala. Itu berhenti di tempat pertarungan baru saja terjadi. Ketika angin hitam menghilang, seorang pria muda yang mengerikan dengan wajah layu, mata berlumpur dan gigi patah berjalan keluar. Dia juga mengenakan kostum murid Demon Mistik Sekte. Pria muda yang mengerikan itu membungkuk, dengan lembut membelai tanah dengan tangannya, meraih dengan 2 jari dan mengendus, menunjukkan tatapan berpikir. 2 idiot ini, Master Sekte telah memberitahu mereka untuk membunuh Biskin untuk mengumpulkan keberuntungan dengan ketenangan pikiran. Mereka benar-benar menggali kuburan mereka sendiri dengan memprovokasi pembangkit tenaga listrik. Setelah memeriksa tanda pertempuran di sekitarnya, dia mendengus dan pergi lagi dalam angin hitam yang aneh. Dalam setengah bulan berikutnya, Liu Ming berkeliling di alam rahasia dan menemukan beberapa bahan langka dan rumput spiritual. Dia juga membunuh beberapa Biskin dan mengumpulkan sedikit keberuntungan. Selama periode ini, dia tidak pernah bertemu dengan beberapa murid lain dari Sekte Taiking, bahkan 1 murid dari 4 sekte kuno dan 8 keluarga besar. Tampaknya ranah rahasia konvensi Tianmen ini tampaknya sedikit lebih besar dari yang dia bayangkan, yang membuat Liu Ming merasa lebih nyaman untuk berburu harta karun di sepanjang jalan. Namun,
Menurut konvensi Tianmen sebelumnya, semakin dekat dengan area pusat alam rahasia, semakin banyak harta yang akan dia temukan. Bahkan mungkin untuk menemukan banyak warisan misterius dari luar benua langit tengah. Dan kekuatan keberuntungan yang terkandung dalam beberapa warisan penting sangat tinggi. Mereka hampir menjadi tujuan pusat kekuatan konvensi Tianmen. Meskipun Liu Ming tidak sengaja terburu-buru ke pusat alam rahasia, dia semakin dekat dan lebih dekat ke area pusat hari demi hari. Pada hari ini, dia menggunakan seni mistik totem untuk menutupi auranya dan terbang melewati lembah yang dalam. Alhasil, hanya setengah hari ke lembah, dia dengan mudah mendapatkan 3 rumput Tianyin dan beberapa rumput spiritual lainnya yang tidak diketahui. Meskipun nilai dari bahan-bahan ini hanya beberapa ratus ribu batu roh, jumlah yang terkumpul tetap tidak boleh diremehkan. Ini juga alasan mengapa dia berkeliaran di sekitar puncak gunung dan lembah. Bagaimanapun, tidak peduli apa jenis alam rahasia, tempat semacam ini umumnya memiliki roh yang paling kuat. Itu juga tempat termudah untuk semua jenis hal spiritual langka untuk dilahirkan. Tentu saja, dimanapun ada objek spiritual, akan ada kulit binatang penjaga di sekitarnya. Secara umum, semakin jarang makhluk spiritual, semakin kuat kulit binatang penjaga. Pada saat ini, biskin burung periode kristalisasi, burung Gufeng, berputar-putar di udara di depan Liu Ming. Burung ini berwarna abu-abu kecoklatan. Ukurannya puluhan meter. Itu memiliki sepasang cakar yang tajam. Rambutnya adalah rambut dan memiliki pertahanan yang tinggi. Senjata spiritual umum tidak bisa melukainya sama sekali. Selain itu, burung itu sendiri tidak lemah, dan jarang muncul sendirian. Mereka biasanya berkelompok 2-3 orang. Tetapi bagi Liu Ming, membunuh burung ini dengan pedang terbang roh sejati hanyalah sepotong kue. Sudah ada 2 burung mati tergeletak di tanah. PSS. Dengan sedikit suara siulan, Void Sword telah memotong kepala burung Gufeng setelah serangkaian bayangan. Biskin besar itu jatuh dengan keras ke tanah, dan kunci keberuntungan Liu Ming menyerap beberapa gas abu-abu. Dia menarik pedang dengan satu tangan, lalu dia mendarat di tebing di samping dan dengan hati-hati menggali tanaman tinggi. Itu tampak seperti rebung, memancarkan lingkaran-lingkaran ungu. Rebung ungu itu seharusnya berumur 1300 tahun. Liu Ming mengangguk puas, dan dia menyimpannya di cincin Sumeru. Namun, pada saat ini, kicauan burung datang dari gunung di kejauhan. Di atas puncak gunung, 4 burung abu-abu raksasa terbang ke arah tertentu. 4 burung Gufeng lagi. Apakah ada orang lain yang memetik rumput spiritual di sini? Liu Ming terkejut melihat ini. Dia menyipitkan mata dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah dia merenung sejenak, dia membuat gerakan pedang dan berubah menjadi cahaya keemasan redup, diam-diam mengikuti di belakang 4 burung abu-abu raksasa. Seperti yang diharapkan, sekitar 5 mil jauhnya, 3 pria mengenakan jubah abu-abu dengan hati-hati mendekati bunga cantik di tebing. Bukan, itu burung Gufeng, sebenarnya ada 4 dari mereka. Pria berwajah putih, yang tampaknya menjadi pria tertua, memperhatikan 4 burung abu-abu raksasa mendekat, dan dia mengingatkan dengan kaget. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bunga moro belum kita dapat, tapi burung Gufeng sudah datang. Apakah kita melawan atau melarikan diri? Pemuda lain yang tampak polos dengan wajah bopeng dengan cepat bertanya dengan suara rendah. Pemuda terakhir dengan sosok gemuk juga menatap pria berwajah putih itu dengan hati-hati. Melihat kostum mereka, mereka seharusnya menjadi murid dari sekte kecil yang tidak dikenal, satu berada pada tahap menengah periode kristalisasi dan 2 lainnya berada pada tahap awal. Kekuatan mereka juga merupakan dasar dari alam rahasia. Menghadapi 4 burung Gufeng kristalisasi, mereka mungkin bukan lawan mereka. Namun, bunga moro ini adalah bahan obat langka yang jarang tersedia di dunia luar. Setelah Liu Ming melihat 3 pria berjubah abu-abu, matanya sedikit berkedip. Bab 780, Tambang Fluorit Kuning. Tiba-tiba, Liu Ming membuat gerakan pedang. Void Sword muncul dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pedang Qi yang kuat naik ke langit, membangkitkan fluktuasi spiritual yang besar. 4 burung Gufeng hendak menyerang yang 3. Setelah merasakan Qi pedang yang luar biasa, mereka mengeluarkan kicauan panjang, berbalik dan menatap Liu Ming. Pergi. Liu Ming mengubah gerakan pedangnya dan mengetuk cahaya pedang emas. Cahaya pedang terbelah 2 kemudian menjadi 4 cahaya pedang emas sepanjang 50 meter.
Setiap cahaya pedang diluncurkan ke masing-masing burung abu-abu raksasa. Keempat burung Gufeng itu sepertinya merasakan krisis. Mereka hanya mengepakkan sayapnya untuk melepaskan udara abu-abu biskin untuk menutupi langit di depan, mencoba mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Liu Ming telah membunuh beberapa burung Gufeng sebelumnya, jadi dia sudah jelas tentang langkah pelarian mereka. Dia mengubah gerakan, 4 lampu pedang terbelah dan menggambar bayangan pedang emas yang membingungkan. Segera setelah itu, beberapa suara renyah terjadi. 4 lampu pedang emas menembus kepala 4 burung Gufeng. Setelah 4 burung raksasa merengek, mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Pada saat berikutnya, 4 lampu pedang digabungkan kembali menjadi pedang terbang emas dan kembali ke tangan Liu Ming. Dari Liu Ming mengungkapkan sosoknya, melepaskan Void Flying Sword, hingga membunuh 4 burung Gufeng dengan mudah, itu hanya beberapa detik. Ini membuat 3 pria berjubah abu-abu yang tidak membuat rencana yang solid terdiam. Liu Ming jatuh dari udara dan mendarat di sisi 4 mayat burung Gufeng, dan gumpalan kabut abu-abu yang terpancar dari mayat-mayat ini diserap oleh kunci keberuntungan Liu Ming. Ini adalah murid Sekte Taiking. Setelah melihat jubah hijau pada Liu Ming, bagaimana mereka tidak tahu identitas Liu Ming? Wajah mereka menunjukkan campuran ketakutan dan kecurigaan. Bagaimanapun, para murid yang dapat dipilih oleh 4 sekte kuno untuk berpartisipasi dalam konferensi Tianmen semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata. Mereka tidak sebanding dengan murid yang dipilih oleh sekte kecil dan menengah. Di antara mereka, pemuda gemuk itu mundur satu langkah tanpa sadar. Jangan bertindak gegabah. Orang ini sangat kuat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Bahkan tidak ingin melarikan diri. Itu hanya akan membunuhmu. Pria tahap menengah periode kristalisasi memelototinya dan berkata dalam transmisi suara. Pria ini jelas cukup bergengsi, 2 lainnya segera berdiri di sana dengan patuh, tidak berani bergerak santai lagi. Pria di tahap menengah dari periode kristalisasi melihat Liu Ming akhirnya berbalik untuk melihat mereka, lalu dia mengambil napas dalam-dalam, melangkah maju, menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Wang Jing dari Sekte Di Zhang menyapa Tuan. Sekte Di Zhang, kalian bertiga datang untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen dengan kekuatan seperti itu, bahayanya tidak kecil. Liu Ming berkata dengan lemah sambil melihat mereka bertiga. Tuan benar. Kami juga harus berterima kasih kepada Tuan karena telah membunuh burung-burung Gufeng itu untuk kami. Pria di tahap menengah dari periode kristalisasi membungkuk dengan hormat. Aku hanya membantu di sepanjang jalan. Liu Ming berkata sambil tersenyum, lalu dia melirik kunci keberuntungan mereka. No, Tuan, kami dari sekte kecil. Kami hanya ingin mengumpulkan keberuntungan untuk sekte kami melalui konvensi Tianmen. Jika Tuan ingin mengambil sedikit keberuntungan dari kami akan menyerahkannya kepada Anda. Pria muda berjubah abu-abu terkejut dengan tatapan Liu Ming, dan dia berkata dengan tergesa-gesa dan sungguh-sungguh. Ketika Liu Ming mendengar kata-kata itu, dia tersenyum sedikit. Namun, senyum ini seperti pedang di tenggorokan mereka, membuat mereka berkeringat dingin. Pergi saja, Liu Ming akhirnya berkata. Apa, Tuan, Anda? Pria parubaya tahap menengah periode kristalisasi dikejutkan oleh kata-kata itu, 2 lainnya juga tercengang untuk sementara waktu. Kenapa? Kamu ingin aku mengantarmu pergi? Liu Ming berkata dengan suara dingin dan wajah muram. Tidak, tidak, terima kasih Tuan. Pria parubaya tahap menengah periode kristalisasi bereaksi dalam sekejap. Beraninya dia mengatakan sebaliknya. Setelah mereka bertiga menangkupkan tinju mereka terbang dengan tergesa-gesa dalam 3 lampu pelarian abu-abu karena takut Liu Ming akan mengingkari. Liu Ming melihat mereka pergi dengan wajah kosong, lalu dia perlahan mendarat di tebing dan memetik bunga moro. Jelas, kunci keberuntungan mereka tampak redup dan tidak memiliki banyak keberuntungan, jadi dia tidak repot-repot merampok keberuntungan mereka. Setelah beberapa saat, Liu Ming berubah menjadi cahaya keemasan lagi dan terus terbang ke depan. Materi spiritual di sini sangat kaya sehingga dia secara alami tidak akan pergi dari sini. Selama beberapa hari berikutnya, dia terus mencari berbagai hal spiritual di lembah. Pada sore hari ketiga, menjelang malam, Liu Ming perlahan-lahan terbang mendekati tanah. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya sedikit saat dia menghentikan lampu pelarian. Baru saja, Bon Scorpion di tas pemulihan jiwa tiba-tiba mengirimkan kalimat kepadanya, membuatnya menyenangkan. Sier,
Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa ada semacam tambang spiritual langka di bawah tumpukan batu ini? Seperti yang dikatakan Liu Ming, dia menamparkan tas pemulihan jiwa. Sebuah gas hitam keluar dan berubah menjadi seorang gadis langsing berbaju tule hitam, itu sihir. Liu Ming menginjak tanah sedikit dengan kakinya, lalu dia memindai tanah di bawah dengan pikiran surgawi, tetapi dia sepertinya tidak melihat perbedaan di sini. Itu tidak mungkin salah, Tuan. Ada urat mineral fluorid kuning yang sangat langka di kedalaman 300 meter di bawah tanah. Saya dapat dengan jelas merasakannya, dan urat mineral ini seharusnya memiliki panjang sekitar 4 mil. Jika kita menggali fluorid kuning ini, mereka seharusnya cukup untuk menumpuk sebuah bukit kecil. Xier mengerutkan mulutnya dan tersenyum, dan dia menunjukkan ekspresi bersemangat di wajahnya. Liu Ming sangat gembira ketika dia mendengar ini. Fluorid kuning ini adalah sejenis biji keras dan berharga. Harga itu cukup mahal. Sebuah fluorid kuning seukuran kepalan tangan bernilai ribuan batu roh. Menurut Xier, jika ditumpuk menjadi bukit kecil, nilai totalnya tidak kurang dari puluhan juta. Selain itu, biji jenis ini banyak digunakan dalam menempa senjata spiritual tingkat tinggi, tidak perlu khawatir tidak bisa menjualnya. Namun, kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, apakah ada cara untuk mengumpulkan tambang spiritual ini sesegera mungkin? Liu Ming bertanya setelah berpikir. Di alam rahasia Tianmen ini, waktu sangat berharga. Jika dia menghabiskan banyak waktu di sini, itu akan lebih berharga. Guru lupa bahwa saya dapat dengan mudah mengendalikan batu dan tanah setelah saya maju. Hanya saja ada begitu banyak tambang spiritual, saya khawatir akan membutuhkan waktu lama bagi saya untuk memindahkannya ke tanah. Xier tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Sekitar berapa lama? Liu Ming mengangkat alisnya. Tuan, jika Xier sepenuhnya mengerahkan kekuatan untuk mengendalikan tanah, dibutuhkan setidaknya 2 hingga 3 jam untuk menggali seluruh urat mineral. Xier berpikir sejenak dan menjawab. Oke, kalau begitu kamu pergi, aku bisa istirahat di sini. Liu Ming sedikit lega ketika dia mendengar bahwa hanya butuh 2 hingga 3 jam, lalu dia memerintahkan tanpa berpikir. Setelah Xier setuju, nyala api hitam keluar darinya. Dia berputar dan berubah menjadi kalajengking perak raksasa berukuran 10 meter. Dia menyilangkan penjepitnya, lalu dia menggali tanah. Melihat ini, Liu Ming terbang ke ruang terbuka tidak jauh, mengambil pil yuan emas dan duduk bersila. Setelah beberapa saat, ada suara batu yang bergetar dari bawah tanah. Bon Scorpion sudah mulai menggali fluorid kuning. Setelah 1/4 jam, untaian api abu-abu perlahan keluar dari bawah tanah dan masuk ke kunci keberuntungannya. Sir, apa yang terjadi? Ekspresi Liu Ming bergerak, dan dia segera bertanya melalui kekuatan mental. Tuan, ada banyak kumbang perak periode kondensasi di bawahnya, jadi saya melenyapkan mereka juga. Xier sedikit terengah-engah di telinga Liu Ming. Oke, lebih berhati-hati. Jika Anda menemukan cacing biskin peringkat tinggi, ingatlah untuk tidak melawannya dan beritahu saya dengan cepat. Liu Ming merasa lega dan menginstruksikan Bon Scorpion. Tampaknya jika hewan peliharaan spiritual pembudidaya membunuh biskin, dia juga akan mendapatkan keberuntungan. Dimengerti, Tuan, jangan khawatir. Liu Ming menyembunyikan auranya. Saat memulihkan kekuatan spiritualnya, dia melepaskan pikiran surgawi untuk waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Setelah 1/4 jam, dengan suara gemuruh, retakan terbelah di tanah, dan sekelompok batu kristal kuning terbang keluar darinya. Yang besar sebesar kepala manusia, dan yang lebih kecil seperti kenari. Terlepas dari ukurannya, setiap batu kristal memancarkan cahaya kuning buram. Di dalam batu kristal, bahkan ada cahaya keemasan seperti rambut, yang sangat indah. Sungguh fluorid kuning murni, Liu Ming membuka matanya sedikit, dan pikiran surgawinya memindai melalui batu kristal. Roh atribut bumi yang tebal menghantam wajahnya. Dia segera mengungkapkan sedikit kepuasan. Begitu dia mengangkat lengan bajunya, seberkas cahaya muncul untuk mengumpulkan semua fluorid kuning ke dalam cincin Sumeru. Dengan cara ini, setiap 15 menit setelah itu, dia akan mengumpulkan fluorid kuning 1 kali. Setelah 2,5 jam, Bon Scorpion keluar dari tanah dan kembali menjadi gadis berbaju tule hitam lagi. Hanya saja wajahnya yang menawan agak pucat saat ini. Dia terus terengah-engah. Jelas, dia telah menggunakan banyak kekuatan spiritual dan kekuatan fisik. Xier,
Terima kasih atas kerja kerasmu, kembali ke tasmu dan istirahatlah dengan baik. Liu Ming tersenyum sedikit dan memuji. Tuan, ini adalah pekerjaan saya. Wajah Si Er memerah, lalu dia terbang kembali ke tas pemulihan jiwa dengan gas hitam. Liu Ming memindai cincin Sumeru dengan pikiran surgawi. Fluorid kuning sudah menumpuk seperti gunung kecil di dalamnya, menempati seperempat dari seluruh cincin Sumeru. Begitu banyak fluorid kuning, mereka kira-kira bernilai lebih dari 30 juta batu roh. Dia segera dalam suasana hati yang baik. Sama seperti Liu Ming bangun dan berencana untuk melanjutkan jalan, dia mengerutkan kening dan melihat gunung lain. Ada kilatan cahaya perak di cakrawala di kejauhan yang tampaknya merupakan cahaya pelarian. Itu datang ke arahnya. Bab 781, Peng Yue dan Peri Phoenix Hitam. Liu Ming langsung menuangkan kekuatan spiritual ke matanya, dan dia mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Baru kemudian dia melihat lampu pelarian perak yang dibentuk oleh pesawat perak sepanjang 30 meter. Sosok kuning dengan pakaian biasa yang tampak seperti seorang petani berdiri di atas pesawat perak. Setelah Liu Ming melihat wajah sosok itu dengan jelas, dia langsung tergerak. Pihak lain sebenarnya adalah Peng Yue yang dia temui sebelumnya. Sebelum memasuki alam rahasia, dia memperhatikan bahwa pria ini juga dipilih untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen, tetapi Liu Ming tidak berharap dia menjadi kenalan pertama yang dia temui di alam rahasia. Meskipun Liu Ming mengenali Peng Yue, pihak lain dengan putus asa menyalurkan pesawat dengan cepat. Dia tidak menyadari bahwa ada seseorang di bawahnya. Liu Ming sedikit bingung pada awalnya, tapi dia mengerti apa yang terjadi pada saat berikutnya. Beberapa mil di belakang Peng Yue, dua lampu pelarian hitam mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Mereka sedikit lebih cepat daripada pesawat perak Peng Yue. Liu Ming mengerutkan kening, lalu sosoknya bergetar dan bersembunyi di balik batu besar. Secara bersamaan, dia menyalurkan Cehuan untuk menyembunyikan auranya. Pak, Peng, mengapa repot-repot pergi terburu-buru? Aku masih belum cukup mengejarmu. Suara yang sangat dingin datang dari lampu pelarian hitam. Setelah Liu Ming mendengar ini, dia merasa sedikit familiar pada awalnya. Setelah melihat lampu pelarian hitam, dia sedikit terdiam. Pengejar dalam cahaya pelarian hitam ini adalah Peri Phoenix Hitam. Tanpa diduga, orang-orang dari Sekte Pekerjaan Alam hanyalah tikus yang hanya tahu cara berlari. Suara suram pria lain juga terdengar samar. Namun, setelah hanya beberapa detik, lampu pelarian hitam lainnya tiba-tiba bergulir dan kabut hitam keluar darinya. Dengan 3 kilatan berturut-turut di udara, setiap kilatan dapat memperpendek jarak 300 meter. Setelah kilatan ketiga, ia melewati lampu pelarian perak dan memblokir Peng Yue. Melihat ini, hati Liu Ming bergetar. Seni mistik dari 8 keluarga besar ini benar-benar menakjubkan. Ouyang Qian juga menggunakan seni mistik teleportasi serupa sebelumnya, dua tampaknya agak mirip. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Peng Yue segera menghentikan cahaya perak di bawah kakinya dengan gerakan. Pada saat yang sama, dia meraih manik kuning dengan kedua tangan dan menatap dua orang di depan dengan mata dingin. Aku mendengar dari adik perempuanku bahwa kamu telah mengejarnya selama 3 hari beberapa dekade yang lalu. Sekarang kami hanya mengejarmu selama setengah hari, yang seharusnya dianggap baik untukmu. Seorang pria muda berjubah hitam dengan tampang tampan muncul dari cahaya pelarian. Dia adalah saudara dari Black Phoenix Ferry. Alasan yang buruk, kalian hanya menginginkan sesuatu dariku. Datang dan dapatkan dengan kekuatanmu. Pada pertemuan pertukaran sebulan yang lalu, Anda melukai rekan magang senior saya dengan serius. Saya bisa menyelesaikan skor lama sekarang. Peng Yue mendengus. Setelah beberapa kilatan di matanya, dia tiba-tiba menginjak pesawat perak dan terbang ke bawah. Rekan magang seniormu lebih rendah, tapi dia masih ingin bertarung melawan kita. Dia hanya mengalahkan diri sendiri. Saudara dari Black Phoenix Ferry berkata sambil mencibir, dan dia juga mengejar ke bawah. Black Phoenix Ferry juga tersenyum dan mengikuti pesawat perak ke bawah. Dengan kilatan cahaya perak, Peng Yue melompat turun dari pesawat perak dan dengan cepat melihat sekeliling, dia tidak peduli tentang saudara laki-laki dan perempuan di udara. Pria muda berjubah hitam, yang mengikuti, tampak marah, dan dia akan bergerak. Tetapi pada saat ini, Peri Phoenix Hitam di sisi lain tiba-tiba berkata dengan kebencian. Saudaraku, kamu mendukungku di belakang.
Biarkan aku berurusan dengannya sendiri sehingga aku bisa melampiaskan amarahku. Oke, tapi kamu harus berhati-hati, kultivasinya tidak lebih lemah dari milikmu. Pria muda berjubah hitam itu mengerutkan kening, lalu dia mengangguk dan mengirim beberapa transmisi suara ke Black Phoenix Ferry. Dia kemudian melintas dan berdiri di atas batu sejauh 10 meter. Melihat ini, Peng Yue mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangkat tangannya dan menyingkirkan pesawat perak itu. Dia membuang dua manik-manik kuning dan menjentikkan serangkaian simbol padanya. Puff Engah. Petik 2. Dengan kilatan cahaya kuning, dua manik-manik berubah menjadi dua boneka armor emas 40 meter yang berdiri di sampingnya. Kedua boneka emas ini ditutupi dengan pola roh emas yang indah, samar-samar memancarkan aura kuat yang sebanding dengan tahap selanjutnya di periode kristalisasi. Teknik boneka dari Sekte Pekerjaan Alam diketahui semua orang di benua Langit Tengah. Dapat dilihat bahwa dua boneka emas memiliki kualitas yang luar biasa. Ketika Brother Black Phoenix Ferry melihat ini, wajahnya tampak lebih serius. Black Phoenix Ferry membuat gerakan. Hus, api hitam menyala di tubuhnya. Dengan kicauan yang jelas, api hitam mengembun menjadi hantu burung hitam 10 meter. Peng Yue mendengus, tapi dia tidak bergerak, dua boneka baju besi emas tiba-tiba maju selangkah, dan aura mereka melonjak lagi. Itu hanya satu langkah sebelum menembus periode kristalisasi tahap selanjutnya. Melihat pertarungan antara keduanya akan segera dimulai, pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba terlihat kaget. Dia berbalik, melihat batu hijau tidak jauh dan berteriak. Siapa yang bersembunyi di sana diam-diam? Peri Phoenix hitam dan Peng Yue terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka juga melihat ke atas. Ada orang lain di sini. Batu hijau itu hanya berjarak 600 meter. Dalam jarak sedekat itu, mereka sebenarnya tidak melihat sesuatu yang aneh di sana. Hehe, kalimatmu benar-benar aneh. Saya adalah orang yang datang ke sini lebih dulu. Kenapa aku orang yang licik? Setelah sedikit tertawa, sesosok berjubah hijau perlahan berjalan keluar dari batu hijau. Siapa kamu, N? Murid Sekte Taikang. Pemuda berjubah hitam tampak terkejut setelah melihat kostum Liu Ming. Kamu Liu Ming. Setelah melihat wajah Liu Ming dengan jelas, Black Phoenix Ferry terkejut dan berkata. Ternyata itu saudara Liu, ini hebat. Ketika Peng Yue mengenali Liu Ming, dia sangat gembira. Omong-omong, Sekte Pekerjaan Alam memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Taikang, dan Peng Yue telah melihat kekuatan Liu Ming. Setelah mereka berpisah selama beberapa dekade, kekuatannya seharusnya tidak lebih lemah darinya. Dengan cara ini, di bawah situasi 2 vs 2, dia kemungkinan besar akan mengunci keberuntungan di pergelangan tangannya. Kakak Peng, sepertinya kamu dan aku memang ditakdirkan. Kita bahkan bisa bertemu di alam rahasia ini. Melihat ini, Liu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Sama seperti Black Phoenix Ferry mengertakkan gigi dan memelototi Liu Ming, kakak laki-lakinya telah melihat Liu Ming dengan mata dingin. Dia perlahan berkata, ternyata kamu adalah murid dari Sekte Taikang yang berlatih teknik iblis. Anda melukai saudara perempuan saya dengan serius di reruntuhan iblis kuno hari itu. Sekarang, saya akhirnya bisa membalas dendam untuk saudara perempuan saya. Petik 2. Liu Ming mendengarkan, dan pikirannya berubah. Tampaknya ketika Black Phoenix Ferry melihatnya menyerap ki iblis hari itu, jadi dia salah mengira bahwa dia sedang berlatih dengan cara iblis. Namun, Liu Ming secara alami tidak akan menjelaskan apapun tentang itu, dia hanya tersenyum tipis. Mendengar kata teknik iblis, Peng Yue menatap Liu Ming dengan sedikit terkejut. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, pria muda berjubah hitam itu mengerang, dan gas hitam mengepul dari lengannya. Lengannya menjadi lebih tebal dengan pola roh hitam pekat yang berkedip-kedip di atasnya. Segera setelah itu, pemuda berjubah hitam mengguncang lengannya, lalu kabut hitam mengembun menjadi cakar raksasa berukuran 100 meter. Itu segera mencakar Liu Ming dengan tekanan spiritual yang menakutkan. Liu Ming telah melihat pemuda berjubah hitam menggunakan serangan ini pada pertemuan pertukaran, jadi dia tahu betapa kuatnya itu. Hari itu, murid Sekte Pekerjaan Alam terluka oleh seni mistik ini dengan satu gerakan. Dia buru-buru menyalurkan penjara neraka harimau naga, dan gas hitam samar keluar darinya. Saat dia menjabat tangannya, di tengah semburan auman harimau, dua bayangan kepala harimau hitam raksasa kental di tangannya. Dengan kilatan cahaya hitam,
dua bayangan kepala harimau bergabung menjadi satu dalam sekejap, Phantasm tampak kokoh dengan ukuran yang diperbesar. Hus! Itu diluncurkan dari tangan Liu Ming. Suara keras. Di udara, fantasi kepala harimau hitam dan hantu cakar raksasa bertabrakan. Kedua sisinya berwarna hitam, tetapi cakar raksasa itu sedikit berkilau, itu memiliki rasa menakutkan yang tak terlukiskan. Adapun fantasi kepala harimau, itu penuh dengan kemarahan, memancarkan ledakan kekuatan dingin. Setelah dua Phantasm bertabrakan dengan keras, mereka meledak bersamaan dengan suara mendengung. Lingkaran gelombang udara hitam segera berubah menjadi angin kencang dan berguling ke segala arah. Tubuh Liu Ming bergetar. Di bawah kekuatan besar, dia terhuyung mundur selusin langkah sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Pria muda berjubah hitam itu juga terdorong mundur karena kaget. Namun, setelah terbang sejauh belasan meter, sepasang sayap hitam raksasa muncul dari punggungnya dan mengepak untuk menghentikan momentum. Dilihat dari pukulan ini, Liu Ming nyaris tidak menang. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Setelah pemuda berjubah hitam menarik napas dalam-dalam, wajahnya sedikit terdistorsi, tetapi tatapannya yang menatap Liu Ming memiliki sedikit kegembiraan. Dia memegang lengan kanannya dengan tangan kirinya, membentuk gerakan di depan dadanya dan melantunkan mantra. Semburan gas hitam meluncur dan mengembun menjadi bayangan telapak tangan abu-abu raksasa yang menghantam Liu Ming. Meskipun bayangan telapak tangan raksasa abu-abu ini memiliki ukuran yang sama dengan cakar raksasa sebelumnya, kekuatannya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Telapak tangan raksasa menyebabkan gelombang fluktuasi spasial dan menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar saat melesat ke arah Liu Ming.